who you are is invulnerable and who you think you are is vulnerable. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA, seorang Certified Facilitator Attraction, Master Praktisi Neurolinguistic Programming, serta fasilitator di Abundance Series malam ini. Seperti yang kita sudah bersama, banyak orang di luar sana sedang bergerak dari menjadi orang lain. Dan acara malam ini, Abundance Series malam ini terinspirasi dari quote tadi. Ini dari, kalau nggak salah, dari Ramdas. Dia mengatakan bahwa who you are is invulnerable and who you think you are is vulnerable. Sampai yang pertama kali saya lakukan adalah invulnerable itu emang bahasa Inggris. Ternyata emang benar-benar bahasa Inggris. Jadi invulnerable artinya tidak mudah hancur, tidak mudah pusing, tidak mudah stres. Jadi kalau sejatinya diri kita itu tidak akan pernah mudah hancur dan retak, tidak mudah bereaksi ketika ada tantangan. Namun who we think we are, sedangkan siapa yang kita pikirkan adalah itu mudah sekali untuk stres. Apa yang dimaksud dengan who we think we are? Yaitu label yang kita punya mengenai siapa diri kita. Jadi kelas Abundance Series malam ini juga terinspirasi dari Game of Thrones. Mungkin teman-teman di sini ada yang suka ya. Sebenarnya saya nggak suka, tapi ada sebuah ada sebuah episode di mana Arya itu harus menghancurkan definisi kaku mengenai siapa dirinya kalau dia mau jadi pembunuh ulung untuk menghancurkan orang-orang yang membunuh keluarganya. Nah, menariknya, Faceless Man itu meminta dia untuk if you want to be someone, if you want to be someone, you have to be no one. Artinya apa? Kalau kita kaitkan dengan keberlimpahan itu sendiri, saat Anda ingin menarik keberlimpahan ke diri Anda, yang perlu kita hancurkan pertama kali adalah siapa diri kita. Asumsi apa yang kita punya mengenai diri kita sendiri. Karena sayangnya asumsi yang kita punya mengenai diri kita sendiri yang biasanya itu dipenuhi dengan luka batin di masa kecil, seperti pernah ditinggalkan oleh orang tuanya, kemudian pernah mendengarkan ucapan orang tuanya mengenai uang, yang ketika dia usia 1-7 tahun dia dengar cerita itu dan akhirnya masuk ke bawah sadar dia, dan akhirnya dia pegangin cara pandang mengenai uang itu walaupun usianya sudah dewasa, yang itulah akhirnya menjadi ego dia. Ego sebenarnya adalah cerita yang sering kita ceritakan ke diri kita sendiri mengenai diri kita, yang sering kita bawa kemana-mana. Artinya apa? Cerita itu, kalau orang-orang belum bertemu dengan kesadaran, biasanya selalu melihat yang salah dari kehidupan ini. Oleh karena itu, agak susah kalau kita mau berbicara mengenai keberlimpahan, dan mungkin Anda sudah belajar Law of Attraction, tapi orang-orang di luar sana yang sudah belajar modalitas-modalitas tersebut belum belum bersedia untuk menghancurkan siapa dirinya, yang mana ini cocok dengan quote dari Rumi, tugas kita bukan untuk mencari keberlimpahan dan cinta yang ada di luar, melainkan tugas kita adalah mengurangi hal-hal dalam diri kita untuk menerima cinta. Jadi saya baru fasilitasi klien saya yang pernah dibilang oleh rekan kerjanya, kalau kamu hidupnya enak, karena kamu silver spoon, karena kamu dari fasilitas sudah disiapkan sama orang tuamu gitu. Awalnya dia tertrigger, namun dan ini rata-rata klien yang datang ke saya mempunyai permasalahan di sisi ini, yaitu mereka merasa bahwa ketika hidupnya enak, ada yang salah dengan itu, karena orang-orang di luar saya itu akan selalu menghakimi saya dengan mengatakan bahwa tanpa melakukan apa-apa saya bisa sukses. Padahal dia nggak tahu loh perjuangan saya. Nah, kemudian saya terangkan kepada dia, ada sebuah cara pandang bagaimana jika seberapapun besar usaha kamu untuk menjelaskan kepada orang lain kalau kamu mengalami sebuah penderitaan untuk bisa mencapai ini, orang-orang akan selalu mempunyai pendapat mengenai dirimu. Oleh karena itu keputusannya ada di tangan kamu. Apakah kamu ingin berkarya karena kamu ingin membuktikan kepada orang lain kalau kamu benar dan orang lain salah, atau kamu mengizinkan orang lain memberikan pendapatnya ke dirimu, dan yang paling penting adalah ketika kamu berkarya karena kamu memilihnya, bukan ingin membuktikan sesuatu kepada orang lain kalau aku juga mengalami penderitaan di kehidupanku. Jadi keberlimpahan sekali lagi karena vibrasinya tinggi, sedangkan when we think we are someone, itu biasanya vibrasinya rendah. Kenapa? Karena when we think we are someone yang disertai dengan luka batin mereka masa kecil, itu biasanya adalah aku kurang. Aku nggak pantas untuk menerima cinta, aku nggak pantas untuk menerima keberlimpahan, aku nggak pantas untuk menerima kemudahan. Ngapain sih orang-orang pada nolongin aku, ngapain sih kok ada orang yang memberikan klien kepada aku, karena aku nggak layak, sebaiknya aku kasih kliennya ke orang lain misalnya. Nah, kalau ada kondisi seperti itu, bisa jadi Anda masih mempunyai label yang kaku mengenai siapa diri Anda, dan akhirnya itu akan menjadi tambahan baru untuk menolak
point of view baru untuk menolak keberlimpahan yang sejatinya semesta selalu memberi. Yang biasanya menolak, menganalisa adalah pikiran kritis kita. Nggak bener nih kalau hidupku mudah. Apa kata orang? Kalau aku santai-santai saja, apa kata orang gitu ya. Nah ini yang perlu kita sadari. Kebanyakan orang sekali lagi lompat ke masculine energi ketika berkarya. Yang mana ketika dia berkarya dari masculine energi, isinya adalah penuh force, penuh forcing, penuh controlling, penuh dengan sikut sana sikut sini. Which is nggak apa-apa juga. Namun bagaimana jika biasanya kalau berfungsi dari masculine energi langsung, itu vibrasinya rendah. Low vibration akan attract more low vibration reality, like konfrontasi, tantangan, hal-hal yang menyulitkan Anda dalam berkembang. Nah, kalau Anda sudah merasa kecapean ketika menghadapi sebuah kondisi ketika berkarya, menggunakan langsung masculine energi dengan memaksakan kehendak Anda, ditambah lagi ingin mengatur semesta ya, yang terjadi biasanya vibrasinya rendah dan Anda akan menarik hal-hal seperti itu. Nah, kalau kecapean, kalau sudah capek, lelah dengan konfrontasi seperti itu, saran saya gunakan cara pandang berbeda, itu bergerak dari feminine energi terlebih dahulu. Nah, feminine energy kalau kita kaitkan dengan topik kita kali ini, yaitu when you become no one, to create abundance, you have to change yourself from someone to no one. Artinya apa? Jadi ketika terakhir si Arya itu di Game of Thrones sudah selesai masa pelatihannya, ketika ditanya, kamu siapa? Saya adalah Arya dari keluarga dari keluarga inilah gitu ya. Kemudian saya bingung loh, kok masih menggunakan label mengenai siapa dirinya? Oh, ternyata someone yang kita punya mengenai diri kita itu masih penting. Tapi yang kita perlu hati-hati, apakah masih ada ego yang mengikuti? Seperti saya Rahmat adalah seorang fasilitator misalnya. Itu adalah someone saya. Nah, perlu saya ikuti untuk menjadi no one ketika terjadi sebuah pembicaraan yang mana informasi yang saya sampaikan tidak cocok kepada klien saya dan klien saya mempunyai pendapat mengenai topik law of attraction misalnya. Nah, kalau saya masih bergerak dari someone saja dan tidak bersedia menjadi no one, at the end, yang terjadi biasanya konfrontasi, nggak bisa, aku udah belajar law of attraction 13 tahun loh, kamu tahu apa sih gitu kan. Nah, itu biasa terjadi namun sayangnya ketika saya memilih konfrontasi, vibrasi saya akan rendah dan saya akan menarik begitu banyak problem di kehidupan saya. Tapi kalau saya someone adalah seorang fasilitator dan saya bersedia untuk menjadi no one, yaitu ketika klien saya mengatakan, kok menurut saya law of attraction versi Bapak agak sulit ya saya pahami, saya pun ketika bergerak dari no one akan berfungsi dari apa? Oh ya, kalau yang menurut kamu sendiri yang work seperti apa? Apa yang bisa saya fasilitasi sehingga proses law of attraction-mu mudah dan menyenangkan versi kamu sendiri. Nah, ini yang perlu kita sadari ya mengenai ego. Ego adalah penghalang proses kita dari someone menjadi no one. Karena kebanyakan orang berhentinya berhentinya di someone. Dia ingin menjadi sesuatu. Ketika menjadi pebisnis misalnya. Ini yang klien saya alami ketika terjadi pandemi, dia mengatakan bahwa bisnis ini akan works loh, akan selalu jalan walaupun terjadi pandemi. Ini ketika pandemi awal-awal. Padahal ketika sesi fasilitasi saya sudah memberikan pilihan kepada dia, ini kondisi ekonomi agak berubah nih. Sudahkah Anda bersedia untuk berubah? Aduh enggak Pak. Saya yakin bisnis saya ini akan bisa menghadapi pandemi karena dia bergerak di konstruksi ya, konstruksi baja saat itu. Nah, yang terjadi adalah ketika pandemi dia tidak siap dengan perubahan karena someone-nya terlalu kental dan dia belum bersedia menjadi no one dan akhirnya bisnis sempat collapse. Nah, ketika terjadi itu kita ngobrol lagi, sudahkah kamu bersedia menjadi no one? Apa no one Pak maksudnya? Sudahkah kamu bersedia untuk lebih fleksibel dan menyadari bahwa fungsi kamu bukan bisnisnya, bukan identitas bisnisnya, tapi sudahkah kamu menggunakan yang works buat kamu? Karena apakah kamu seorang pebisnis konstruksi atau kamu adalah infinite being? Jadi ketika kita diingatkan kembali kalau kita adalah infinite being, yang mana itu adalah invulnerable, karena itu adalah sejatinya kita akan lebih mudah merespon ketika ada tantangan. Bedanya apa? Bereaksi dan merespon. Bereaksi biasanya ketika ada tantangan akan selalu melihat ada yang salah dengan ini nggak benar nih. Tapi ketika bergerak dari merespon, apapun yang terjadi dia akan bergerak dari can I be okay with this? Karena ini yang saya minta kepada teman-teman untuk dipertimbangkan ketika ada sebuah kondisi yang tidak nyaman di kehidupan Anda, tolong diterima dulu, di-receive dulu. Banyak pendekatan receiving. Namun sayangnya banyak juga yang melakukan namanya lompatan spiritual bypass. Aku tidak mau mengalami ini, aku melakukan segala cara dari modalitas yang sudah aku pelajari karena aku nggak mau menerima ini. Mulai dari meditasi,
gratitude journal dan sebagainya. Dan ini nggak apa-apa juga, tapi biasanya yang terjadi adalah kondisi tersebut akan semakin berlarut-larut mereka alami dan tidak terjadi perubahan. Kalau terjadi pun memakan waktu yang lama. Padahal hanya dengan bersedia hadir di kondisi tersebut, menerima kondisi tersebut dengan tangan terbuka, can I be okay with this? Biasanya intensitas dari cengkeraman rasa tidak nyaman itu akan berkurang, sehingga ketika Anda mengambil sebuah keputusan berdasarkan modalitas yang sudah Anda pelajari, tidak ada asumsi, tidak ada keinginan di sana. Melainkan Anda penasaran, oke, can I be okay with this? Oke, keputusan apa yang bisa aku ambil? Ketika aku ambil, keputusannya akan merubah kondisi ini dengan lebih mudah dan menyenangkan. Jadi, itu tadi label yang ini ada sebuah quote juga yang apa namanya saya lagi suka ingatkan ke diri saya sendiri adalah hati-hati menaruh keberhargaan diri kita kepada hal-hal yang sifatnya berubah-berubah, dan selalu taruh keberhargaan diri kita kepada hal yang sifatnya permanen. Siapa sih yang permanen di kehidupan kita? Yaitu kita, the witness. Witnessing, kita sebagai saksi yang dikenal dengan istilah apa? Infinite being itu sendiri. Nah, kebanyakan orang selalu menaruh keberhargaan diri dia kepada sifat kepada sebuah hal yang sifatnya selalu berubah-ubah. Seperti apa? Rekening mereka, rumah yang mereka miliki, pasangan mereka, anak mereka, jabatan mereka. Ini untuk orang-orang di luar sana ya. Seperti itu. Ya, agak berbahaya karena mereka ini akan berubah ya. Jabatan berubah. Rekening yang kita punya pun nominal juga akan berubah. Oleh karena itu, kalau yang sifatnya berubah dan Anda menaruh kebahagiaan diri Anda di sana yang menyebabkan level stres Anda tinggi, dan itu nggak apa-apa juga, karena nggak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau membuat Anda fokusnya ke sana, level stres Anda tinggi dan tidak menikmati proses Anda dalam berkarya, mari taruh kebahagiaan diri Anda kepada sebuah state yang tidak pernah meninggalkan Anda apapun kondisi yang Anda pilih. Apa itu? Anda sebagai infinite being. Dia selalu ada saat Anda senang, dia selalu ada saat Anda lagi ada masalah. Kalau teman-teman Anda datangnya hanya saat senang aja, kemudian saat Anda susah dia tidak pernah mereka pada pergi gitu ya. Yang ini, infinite being ini, Anda senang, Anda susah, dia selalu bersama Anda. Namun sayangnya karena kita belum mengenal, namun sekarang udah kenal banget dengan diri kita. Dulu itu infinite being kita udah bilang, yuk, aku ada di sini loh, aku kok belum ditanya, aku kok belum disapa. Tenang aja kok, nanti kalau ngobrol sama aku, kondisi ini akan bisa diselesaikan dengan lebih mudah loh. Tapi karena kita belum dekat dengan diri kita sendiri, ketika ada tantangan dan depresi, kita ngelihatnya keluar, kita mencari bantuan-bantuan yang ada di luar. Namun sayangnya yang perlu kita sadari, yang di luar itu hanya akan bisa dirubah saat Anda sudah berubah di dalam diri terlebih dahulu. Ini cocok dengan quote yang sering saya juga omongkan di sini, berhenti ingin membicarakan kedamaian di luar, tapi di dalam diri Anda sendiri, masih terjadi pertempuran. Nah, itu kenapa banyak orang yang bilang kepada saya, entah itu DM ataupun di YouTube misalnya, dia mengatakan, terima kasih ya, karena ketika saya berbicara dengan Anda atau mendengarkan cara Anda berbicara membuat podcast atau YouTube, itu saya tidak men-sense energy of judgment. Atau, makasih ya Pak, walaupun saya belum mengambil sesi fasilitasi, misalnya kita ada janji jam 8 pagi, itu malamnya biasanya saya sudah dapat kejelasan mengenai permasalahan yang saya alami. Ini kenapa terjadi? Bukan karena itu yang saya sadari adalah karena saya sudah melakukan itu ke diri saya sendiri. Artinya apa? Orang-orang merasa tidak dihakimi oleh saya ketika komunikasi dan sebagainya karena saya berhenti menghakimi diri saya sendiri terlebih dahulu. Jadi how I talk to other people represent how I communicate with myself. Ini yang saya sadari ketika bagaimana saya berkomunikasi dengan orang lain itu sebenarnya hasil cerminan bagaimana saya berkomunikasi dengan diri saya sendiri. Nah, ini juga mungkin bisa Anda maklumi, bolehlah kata-kata. Anda bisa maklumi ketika ada orang yang Anda ajak ngomong, itu isinya penghakiman terus kepada Anda. Karena itu sebenarnya bukan serangan pribadi ke Anda, melainkan itu adalah bagaimana dia berbicara dengan dirinya sendiri. Represent realitanya seperti itu. Karena dalam dirinya sedang terjadi kondisi seperti itu. Jadi, dan ada sebuah cara pandang kesadaran yang mungkin ini agak unik ya. Sangat tidak adil ketika kita meminta orang lain berubah, padahal dia lagi bergerak dari stupidity. Karena apapun yang dia lakukan ke kita, dia tuh nggak ngeh, dia nggak sadar. Jadi
nggak fair juga kalau kita meminta dia untuk mengerti padahal dia sendiri belum mengerti, dia belum sadar gitu. Jadi dibandingkan Anda sakit hati atas perilaku orang ke Anda, ya sadari bahwa dia tuh stupid aja gitu. Dia sedang memilih untuk menjadi bego karena sedang tidak menggunakan kesadarannya. So pilihannya di tangan Anda. Apakah Anda mau mengurusin orang-orang yang lagi stupid dengan bentuk rasa sakit hati ketika dia sending judgment kepada Anda, yang mana itu adalah sebuah tanda Anda menurunkan level kesadaran Anda untuk sama dengan mereka, karena kalau Anda sakit hati, artinya level kesadaran Anda turun untuk selevel dengan mereka. Tapi ketika mereka memberikan penghakiman kepada Anda, jarak vibrasinya terlalu jauh. Oleh karena itu, Anda akan lebih free untuk mengambil sebuah keputusan. Gimana caranya? Yaitu dari pendekatan spiritual dalam melihat relationship. Cinta itu adalah cinta yang sebenarnya adalah mengizinkan orang, pasangan, partner bisnis, teman kita itu melakukan keputusan yang dia bisa. Tapi kalau kita masih ingin orang lain berperilaku seperti layaknya kita, kalau kita masih menginginkan orang lain berperilaku seperti keinginan kita, yang mana kita namakan itu adalah cinta, itu sebenarnya bukan cinta, tapi controlling. So dari kondisi-kondisi ini mungkin Anda semakin menyadari bahwa ketika vibrasi Anda sudah di kondisi yang high vibration, tolong sadari jaraknya terlalu jauh Anda untuk mencampuri urusan-urusan orang-orang yang masih memberikan penghakimannya kepada Anda karena level vibrasi mereka sudah terlalu jauh. Kalau Anda masih menanggapi, Anda akan turun dan akhirnya Anda selevel lagi dengan mereka. Nggak ada yang salah juga, tapi itu tadi, when you trying to prove to other people kalau Anda begini dan begitu, yang sejati energinya adalah ingin mengatakan bahwa pendapatku yang paling benar dan kamu adalah salah, yang terjadi tadi, label muncul, dan akhirnya Anda akan kembali menjadi seseorang yang Anda pikir adalah itu, dan itu tadi kalau kembali ke quote yang pertama, when we become, who we are is invulnerable, and who we think we are is vulnerable. Jadi, sejatinya kita itu nggak pernah stres. Apapun serangan orang kepada kita, penghakiman, dipuji, penghakiman ada dua ya, penghakiman positif maupun penghakiman negatif. Dipuji, biasa aja, karena itu nggak relevan buat kita. Dihakimi apalagi juga biasa aja, karena sejatinya kita itu nggak ngefek apapun. Seperti kata Buddha ya, kalau senang biasa aja, kalau sedih juga biasa aja. Nah, who we think we are, siapa yang kita pikir mengenai diri kita, yang merupakan itu adalah label. Saya adalah seorang pengusaha, saya adalah seorang pebisnis, saya adalah seorang pekerja kantoran, saya adalah seorang pegawai negeri dan sebagainya, yang merupakan itu adalah sebuah label, akan mudah sakit hati, akan mudah stres ketika ada orang-orang yang mencoba untuk mengusik Anda, ketika ada orang yang coba untuk memberikan penghakiman, baik itu pujian maupun diomongin orang dari belakang. Nah, oleh karena itu, menjadi someone nggak ada yang salah, karena kita di realita yang diminta untuk berkarya sesuai dengan potensi unik kita masing-masing. Jadi kalau Anda seorang pengusaha, which is that's your someone, please ikuti dengan menjadi proses no one at the same time. Because you are someone and no one at the same time. Maksudnya apa? Iya, seorang pegawai negeri yang juga adalah infinite being di saat yang bersamaan. Jadi ketika terjadi proses, ada orang yang mengeluh kepada diri Anda mengenai kegiatan Anda misalnya, Anda akan tidak mudah stres, tidak mudah bereaksi, melainkan Anda akan berfungsi dari feminim energi, yaitu apa sih yang benar dari keluhan orang ini yang datang mengeluh di depan muka saya, apa kontribusinya, apakah aku diminta untuk belajar receiving, dan sebagainya. Jadi when you become someone and no one at the same time, your vibration become higher, and then you can attract the same thing, the same level of abundance, karena keberlimpahan itu sifatnya high vibration. Sedangkan orang-orang yang masih mempunyai label atau masih berhenti di someone dan belum meneruskan menjadi no one, dia biasanya ada di low vibration. Sehingga jaraknya terlalu jauh untuk menarik keberlimpahan itu datang di kehidupan mereka. Jadi tugas kita adalah cari hal-hal yang works buat Anda, untuk Anda dari dari someone become no one. Caranya seperti apa? Setiap hari Anda destroy and create siapapun diri Anda. Setiap hari Anda menyadari kalau Anda adalah spiritual being. Setiap hari sadari kalau Anda adalah infinite being. Karena itu tadi, kalau kita kembali ke quote yang pertama, ini quote-nya terus saya ulangin ya, karena enak banget energinya. Who you are is invulnerable, who you think you are is vulnerable. Diri Anda yang sejatinya, yaitu infinite being, itu kuat banget akan tantangan. Seperti layaknya
batu yang kokoh berada di tengah sungai. Walaupun aliran sungai itu deras, batu itu nggak bergeming. Tapi ketika Anda mempunyai label mengenai siapa diri Anda, kecenderungan untuk stres, pusing itu semakin besar. Oleh karena itu kembalikan lagi. Jadi ini kayak permainan bolak-balik gitu. Kalau Anda stres, bisa jadi Anda belum menjadi no one. Caranya apa? Ingatkan, apakah aku seorang pengusaha atau aku adalah infinite being? Aku adalah spiritual being. Begitu. Ya, sudah selesai energinya. Dari kesadaran yang saya sampaikan tadi sebelum kita masuk slide, kira-kira kesadaran apa yang muncul? Silakan. Silakan, Evi, wants to speak? Okay, allow to speak. Ya, silakan. Siapa tadi yang mau speak? Ya, silakan, Vi. Mau nanya tadi, tertarik banget sama omongan Bapak bahwa setiap hari kita harus destroy dan create siapa diri kita. Itu gimana caranya, Pak? Oke, yang pertama, bentar ya, suaramu kecil, bentar. Saya cari dulu. Saya setting dulu, kayaknya di saya nih, ininya. Bentar, output device. Oh, oke. Siap. Oke. Gimana pertanyaannya? Oke. Gimana, Pak? Untuk destroy and create dirimu setiap hari? Ya. Yang saya lakukan adalah meditasi. Itu pragmatiknya, yaitu dan mengingatkan saya sekali lagi adalah kalau saya bukan Rahmat, melainkan saya adalah infinite being. Rahmat Hidayat Barus adalah label yang saya punya mengenai siapa diri saya, yang saya pegangin, yang berfungsi di realita ini, karena Rahmat Hidayat Barus adalah someone-nya saya. Namun, itu tadi, saya perlu mengingatkan diri saya kalau saya adalah infinite being dengan cara menjadi no one tadi. Cara pragmatisnya adalah sebuah kesadaran kalau aku adalah spiritual being. Aku bukan bodiku, melainkan aku adalah energi. Nah, untuk memperkuat rasa belief kita mengenai kita adalah spiritual being, coba cek lagi di sejarah kehidupan kita, hal-hal yang berjalan begitu lancar, sama hal-hal yang begitu banyak masalah di kehidupannya Evi. Kalau hal-hal yang begitu lancar terjadi di kehidupan Evi, bisa jadi Evi sedang berfungsi dari spiritual being. Anda lebih fleksibel gitu. Apapun yang dilempar semesta saat itu, Anda akan lebih mudah untuk mengelaknya. Anda akan mudah untuk mencari cara. Tapi ketika Anda menghadapi sebuah kondisi lain dan sangat stuck, membuat Anda stres, bisa jadi Evi sedang memegang label yang kuat mengenai siapa diri Evi. Gitu. Apa yang kamu lakukan? Ya. Apa ada pertanyaan yang bisa saya gunakan gitu Pak setiap hari atau mantra yang bisa saya gunakan? Misalnya kan setiap hari saya bercermin nih, misalnya kan ya kemarin saya cerita saya misalnya ngelihat diri saya apa, saya bilang saya mencintai kamu gitu, terus diakhiri dengan tadi I'm love, I'm acceptance, and I'm infinite being gitu sekarang pakai gitu. Tapi itu bukan pertanyaan gitu Pak. Jadi kalau misalnya apakah harus ada untuk destroy and uncreate itu apakah harus ada ya itu diterusin dengan sebuah pertanyaan? Oke, sebenarnya 3 langkah yang tadi udah bagus banget sih. I'm love, acceptance, and infinite being. Itu bagus sebenarnya. Udah di saya energinya udah expand banget. Oke, untuk kalau mau bermain di pertanyaan adalah kalau aku adalah spiritual being, langkah apa yang akan aku ambil hari ini? Itu sebenarnya sama dengan pertanyaan apa yang menyenangkan, apa yang mudah dan menyenangkan yang bisa aku ambil keputusannya hari ini. Karena spiritual being itu biasanya tidak pernah berenang melawan arus. Energi itu tidak pernah biasanya melawan arus karena dia menyadari ya aku diciptakan di kehidupannya untuk bersenang-senang, bukan untuk membuktikan kepada orang lain hidupku harus susah, aku harus melawan arus. Sehingga ketika aku bisa sukses, ketika aku melawan arus, akhirnya aku bisa bilang kepada orang lain, tuh kan, aku udah bersakit-sakit loh. Artinya aku layak mendapatkan validasi dari orang lain. Namun sayangnya ketika dia sudah bersusah-susah, berenang melawan arus, orang tuh nggak memvalidasi juga. Malah orang akan mencari cara untuk memberikan komplain tambahan. Gitu. Apa yang muncul di sini, Vi? Oke. Ya itu saya udah coba sih tadi pagi tiba-tiba pop up kayak gitu Pak yang kalau saya infinite being saya mau lakuin apa ya hari ini gitu terus kayak nggak ada keputusan apa apa sih yang kayak ya udahlah ngerjain ini itu gitu.
Ya, ya. Infinite being itu tidak punya, atau spiritual being. Deepak Chopra kan mengatakan kita bukan manusia yang sedang belajar. Kita bukan manusia yang sedang belajar hal spiritual, melainkan kita ada spiritual being atau infinite being atau energi yang sedang belajar menjadi manusia. Sehingga ketika apa namanya sebuah indikasi yang menandakan kalau kita sedang berfungsi dari spiritual being atau kita sedang berfungsi sedang menjadi manusia adalah bagaimana kita merespon tantangan yang datang. Kalau tantangan yang datang kita respon dengan can I be okay with this, tidak menolak, kemudian bersyukur dengan apapun yang semesta sedang berikan kepada Anda, bukan untuk mencari cara, pokoknya aku nggak pengen ini, aku pengen keluar dari ini. Kalau kamu nggak menggunakan itu, dapat dipastikan kamu sedang berfungsi dari spiritual being. Tapi ketika ada tangan dan Evi langsung berfungsi dari stres, lemes, terus ngunci diri di kamar sambil nangis, bisa jadi kamu sedang berfungsi dari FV-nya gitu. Dan nggak apa-apa juga, karena yang saya sadari sangat tidak mungkin untuk, ini di saya, karena di level kesadaran saya merasa sangat tidak mungkin untuk selalu 100% bergerak dari infinite being. Karena kita lagi dikelilingi oleh informasi-informasi yang membuat kita takut dalam melihat kehidupan. Dan menurut saya ini dirancang secara terorganisir baik untuk kita selalu di bawah kendali sebuah kekuatan besar. Sehingga kita akan selalu berlindung di bawah kekuatan besar itu. Dan itu nggak apa-apa juga, itu fair-fair aja kan. Karena mereka sedang menjual sebuah produk yang kita sebagai konsumen sebaiknya lebih wise lah dalam mengkonsumsi produk itu. Nah, oleh karena itu tadi bukan 100% kita selalu berfungsi dari infinite being, dari spiritual being, melainkan ketika kita stres, ketika ada tantangan, oh aku lagi berfungsi dari rahmat barus nih. Karena itu tadi rahmat barus adalah who I think I am kan. So who I think I am adalah vulnerable banget gitu, mudah banget stres, mudah banget hancur, retak dan sebagainya. So kembali lagi menjadi siapa diri kita sejatinya, yaitu spiritual being yang invulnerable. Itu bahasa Inggris ya. Saya juga masa sih bahasa Inggris invulnerable, itu invulnerable artinya orang yang tidak mudah retak, tidak mudah hancur ketika ada tantangan. Gitu. Oke Pak. Paham Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Oh ya, untuk kesadaran atau energi apapun itu modalitas sedang Anda pelajari, tolonglah bersenang-senang. Karena having fun itu identik dengan no one. Tapi ketika kita masih serius, dan ironisnya kita sedang belajar energi tapi serius pula gitu ya, kita akan kembali menjadi someone. Padahal energi dan spiritual itu ujungnya apa sih? Become no one toh. Tapi kalau semuanya dijalani dengan serius, apalagi blaming other people, oh my god, itu akan balik lagi menjadi someone dan akan berhenti di sana, dan akhirnya label itu akan bertambah banyak, bertambah tebal gitu. Jadi saya juga bingung nih, orang kok ya nggak apa sih, itu keputusan masing-masing. Tapi yang saya tawarkan kepada teman-teman, tolonglah be kind to yourself, berhenti memberikan tekanan yang luar biasa terhadap diri Anda, karena kita masing-masing sudah mempunyai karma masing-masing di kehidupan ini mengenai perjalanan kesadaran kita gitu. Oke, apalagi yang muncul? Apa ya kita kira-kira kesadaran yang sedang Anda perceive malam ini? Apa? Saya lihat contekan saya dulu. Sambil ketika ada kesadaran, monggo ya. Wait. Ya, dan seperti yang kita sudah bersama, law attraction sendiri adalah proses gini. Kebanyakan orang ingin mengendalikan sebuah kondisi yang jelas-jelas tidak bisa dia kendalikan, yaitu semesta ini, dengan pendekatan apapun yang sedang mereka pelajari. Karena ketika kita ingin mengendalikan sesuatu, artinya kita nggak bergerak dari I am love and I am acceptance, tapi kepada I am controlling, dan aku hanya akan bahagia ketika semesta membawakan aku hal-hal yang aku inginkan. Yang perlu kita ingatkan ke diri kita sendiri adalah, emang siapa lu gitu ya? Ini mungkin kedengarannya agak nggak punya hati ya, tapi kalau kita mengingatkan diri kita, emang siapa sih saya? Kok mau-maunya mengatur sebuah state yang tidak terbatas bernama semesta ini dengan pendekatan modalitas yang kita punya. Padahal modalitas yang sedang kita pelajari, kalau Anda perceive energetically, itu adalah sebenarnya membuat kita lebih
lebih bisa receiving apapun yang sedang semesta memberikan kepada kita. Can I be okay with this? Karena kebanyakan orang ketika terjadi sesuatu, aku nggak mau dengan kondisi yang sedang aku alami, aku perlu melakukan pendekatan-pendekatan A, B, C. Yang mana itu namanya sekali lagi ada spiritual bypass yang menyebabkan proses rasa tidak nyaman itu akan semakin kuat datang di kehidupan Anda. Dan itu nggak apa-apa juga kalau Anda masih menggunakan itu. Namun yang sedang saya tawarkan kepada Anda, tolong berfungsi dari receiving terlebih dahulu. Can I be okay with this? Energinya lebih lembut dibandingkan aku nggak mau ini terjadi dan aku akan menggunakan pendekatan ini. Nah, yang perlu kita sadari, ego itu akan selalu mencari cara untuk bisa aktif di kehidupan Anda. Karena ego sendiri tidak nyata, itu adalah bentuk self-talk yang sifatnya tidak real. Nah, mungkin ini yang saya alami juga ketika saya memfasilitasi kelas ini, itu saya mungkin egonya nggak muncul. Namun, dia akan mencari cara di area lain kehidupan saya, seperti saya sedang menyupir. Ketika ada yang nyalip mobil saya, ego saya akan muncul dan akhirnya kejar-kejaran. Sampai saya menyadari, kalau gitu, ego ini akan selalu mempertahankan eksistensi dia dengan apapun, semua di area kehidupan kita. Oleh karena itu, saran saya, tolong jangan bergerak dari nggak suka dengan ego Anda. Melainkan, yaitu tadi, terima dengan tangan terbuka. Yaitu, can I be okay with this? Misalnya, dan ini sesuai dengan pendekatan berkembang bersama, bagaimana melihat self-love ya. Self-love versi berkembang bersama apa? Bukan memberikan, menjadi ruang bagi semua sisi yang kita punya. Baik itu sisi-sisi yang kita anggap oke, maupun sisi-sisi yang kita anggap nggak banget dari kita. Seperti Rahmat yang rajin, dan juga Rahmat yang pemalas. Rahmat yang kreatif, dan Rahmat yang suka menunda. Dengan kita menerima semua sisi di kehidupan kita, yang dimana kita menjadi ruang bagi semua sisi kita itu, Anda akan kembali menjadi infinite being. Anda akan kembali menjadi infinite being, yang mana yang mana who you are is invulnerable. Anda akan tidak lagi mudah stres ketika ada tantangan yang datang. Karena sebenarnya tantangan-tantangan yang datang itu hanya mengingatkan, hey Rahmat, kamu udah menerima belum sisi yang kamu anggap nggak banget dari dirimu? Saya mempunyai sisi pemarah. Karena saya seorang fasilitator, saya beranggapan nggak boleh marah, itu nggak baik loh. Apa kata orang, katanya kamu udah ngajarin kesadaran, tapi kok kamu suka marah sih? Apa yang terjadi? Marah saya meledak di saat yang kurang tepat. Sampai saya bilang ke dalam diri saya mencintai diri saya seutuhnya, dengan cara menerima semua sisi dalam diri saya, yaitu Rahmat yang sabar, dan Rahmat yang suka marah juga. Gitu. Kalau Anda mempunyai label yang kaku mengenai siapa diri Anda, which is your someone, itu sangat kental, apalagi Anda mengatakan diri Anda seorang fasilitator industriality kan selalu berkaitan mengenai apa? Itu tadi, sifat-sifatnya harus positif gitu. Yang mana menolak sifat-sifat yang dianggap negatif dalam diri dia. Begitu juga misalnya pengusaha industriality harus sukses. Kalau ya gagal nggak ada yang namanya pengusaha. Tapi bagaimana jika di saat ini kondisi Anda belum mencapai kesuksesan, ada sisi dalam diri Anda yang Anda anggap suka menunda dan sebagainya ketika ada deal-deal bisnis, yang suka ragu dalam mengambil sebuah keputusan. Kenapa itu nggak diakui dulu keberadaannya? Sehingga action yang Anda ambil itu akan bergerak dari keputusan, bukan dari fear. Karena banyak orang menolak sisi yang sedang mereka punya, sisi negatif yang mereka anggap dari diri mereka, yaitu mereka lambat sekali dalam mengambil sebuah keputusan misalnya, mereka akhirnya mengambil sebuah action dengan ingin membuktikan kepada orang lain kalau aku adalah cepat dalam mengambil keputusan. Biasanya keputusan diambil adalah buru-buru dan mengundang begitu banyak masalah tambahan. Jadi apa yang sedang Anda tolak akan mendorong Anda semakin kuat di kondisi yang sama. Seperti itu. Oke, sampai sini kesadaran apa yang muncul? Apa yang ingin di-shifting energinya? Belum? Oke, bentar. Oke, nanti kalau ada, bisa open mic ya. Kita masuk ke slide dulu. Oke, wait. Oke, from someone to no one. The less there is of I, the more there is for God. The more there is of God. Ini yang sangat saya suka dari Mr. Eckhart adalah sebenarnya ketika kita melepas kendali, itu sebenarnya kita mengizinkan semesta untuk kembali memegang kendali. Karena kalau kita yang memegang kendali, itu biasa dipenuhi oleh ego. Aku hanya akan bahagia ketika semua proyekku berjalan dengan lancar. Sedangkan ketika kita mengizinkan semesta yang memegang kendali, biasanya semesta akan memberikan atau mengabulkan atau mendatangkan sebuah proyek-proyek yang kind, yang ease and fun for us. Tapi Pak, uangnya nggak sebanding nanti. Loh,
Kalau Anda mengambil sebuah keputusan berdasarkan ego, memang sukses, kadang tantangannya itu juga besar, yang mana ketika Anda hitung-hitung dari segi profit and cost, itu bisa jadi lebih tinggi cost-nya gitu. Sedangkan semesta yang datang, Anda menyerahkan semuanya kepada semesta, Anda hanya fokus bersenang-senang, semesta akan memberikan sebuah jalan yang sangat mudah dan lancar, yang Anda tidak perlu melawan arus karena Anda tidak lagi ingin membuktikan apa-apa kepada orang lain. Yang mana biaya yang dikeluarkan juga rendah, dan Anda bersenang-senang, dan mengenai apakah profitnya besar atau tidak, itu tidak penting buat kita, karena kita sudah mengakses sesuatu di depan. Apa itu? Kita sedang having fun ketika melakukan project itu. The less there is of I, ketika kita tidak lagi dikuasai label yang kita punya, ketika kita tidak lagi hanya fokus ke someone, the more there is of God. Kita akan becoming no one. Kan itu tadi, sekali lagi, keberlimpahan itu sebenarnya semesta selalu beri. Tapi kita sendiri yang menolak akibat label yang kita punya. Aku kan seorang laki-laki, aku nggak boleh dong hidupku mudah ketika ada bantuan gengsi amat. Nggak lah, nanti dibilang lemah aku kalau aku menerima bantuan ini. Gitu. Padahal laki-laki itu adalah apa? Someone. Padahal dia adalah no one juga di saat yang bersamaan. Apa itu? Apakah dia itu laki-laki atau sebenarnya dia adalah spiritual being? Nah, itu sebenarnya adalah sebuah question yang bisa Anda tanya ke dalam diri Anda sendiri ketika Anda berhenti di someone. Karena kalau Anda hanya berhenti di someone, biasanya banyak sekali permasalahan yang datang. Aku seorang ibu rumah tangga misalnya. Kemudian ketika anak Anda nakal, Anda merasa tidak berharga atau tidak becus karena tidak bisa mendidik anak Anda. Yang mana anak Anda yang berperilaku, luhnya sendiri yang stres kan gitu. Akhirnya kalau itu masih terjadi, artinya someone-nya masih dipegang terlalu kuat. Sadari bahwa at the same time you are no one. Apa itu? Anda adalah spiritual being. Anda adalah energi. Ketika anak Anda nakal, sebagai infinite being, sebagai spiritual being, sebagai energi, kira-kira keputusan apa yang mau aku ambil? Aku jewer kah? Aku ajak ngomong kah? Aku tanya, aku gali kah? Possibilities-nya banyak. Tapi ketika masih menjadi ibu, which is someone, anak Anda nakal, cuman kecewa, self-blaming, apalagi kita adalah healer kan di sini, kerjaannya adalah menyalahkan diri sendiri. So, tolong, jangan berhenti di someone aja. Untuk Anda attract keberlimpahan di kehidupan Anda yang vibrasinya tinggi, please, when you realize that you are someone, ingatkan kalau Anda adalah no one at the same time. Oke, sampai sini kesadaran apa yang muncul? Silakan. Halo. Halo. Hai Pak Rahmat. Halo. Kedengeran nggak? Kedengeran. Pak Rahmat mau tanya dong, yang tadi apa yang jumping spiritual itu ya? Ya. Itu tuh kayak momennya tuh kayak apa ya? Maksudnya kayak denial kah atau kayak pengen get rid of something cepat-cepat atau gimana? Yes for all of above. Oh gitu. Ya. Oke, kebayang. Terus yang kedua, gimana caranya ngeflip ya? Karena jujur aja aku kadang-kadang nggak tahu bisa ke-flip dengan sendirinya gitu loh Pak. Jadi kayak misalnya kemarin ini menariknya kalau nggak tahu ya, kalau ada momen-momen tertentu kayak lagi anteng atau jejak, itu viewers aku tiba-tiba jadi banyak berkali-kali lipat padahal nggak ngapa-ngapain. Terus tiba-tiba banyak orang yang kontak padahal nggak ngapa-ngapain juga gitu kan. Nah, terus kayak ada momen misalnya cuma kayak ngelihat berita atau apa jadi turun tuh energinya. Aku sih ngerasanya nggak ada judgement ya, tapi tiba-tiba kayak berat gitu. Nah, kemarin tuh pas hari Senin sempat kayak yang oh ini tuh berat apa ya, tapi bukan punya aku gitu. Terus aku balik-balikin return to sender, terus was not mine, balikin ke pemilik sebelumnya. Itu masih heavy terus. Sampai akhirnya pas asar hilang sendiri, tapi aku nggak tahu ngapain. Gitu. Padahal sebelumnya udah clearing, udah kayak udah sis belong tuh, udah ngecek kayak gitu. Nah, terus aku jadi penasaran kalau misalnya ngeflipnya bisa secepat itu, tapi itu kan momennya aku nggak tahu. Gimana caranya kayak aku sendiri gitu loh yang ngeflip dengan secepat itu gitu. Oke. Maksudnya aku tahu sendiri, jadi kan gampang tuh. Ya, oke. Ini bagus banget Dira pertanyaannya. Yang saya persif di sini adalah ketika viewersmu naik, itu kamu sedang berdamai dengan dirimu sendiri. Karena untuk teman-teman book club ataupun free masterclass, sebenarnya saya sering bilang ini yaitu mengenai selling, karena kita sudah belajar energi adalah bahasa yang paling pintar, apalagi untuk jualan. Jadi saran saya, when you itu tadi kembali ke quote yang di depan, yaitu mengenai perdamaian. Berhenti ingin mengajarkan perdamaian kepada orang-orang yang ada di luar, tapi dalam dirimu sendiri masih berperang. Jadi ketika Anda ingin menjual sesuatu, sebenarnya yang sedang orang-orang ingin beli itu energi Anda. Nah, ketika Anda selalu bergerak dari high vibration, yang mana kita tidak berfungsi dari spiritual bypass,
ketika ada tantangan, kamu bergerak dari receiving, apapun pendekatannya. Pendekatan yang sedang saya lakukan sekarang mengenai receiving adalah can I be okay with this? Bagaimana jika tidak ada yang salah dengan ini? Apa yang belum saya terima di sini? Baru saya setelah semuanya kayak ada raksasa yang menyempitkan tubuh kita gitu kan? Itu sebenarnya hanya semesta tuh bilang, yuk terima dulu yuk. Sebelum kamu ngotot mau dimeditasiin, di gratitude journaling ini yang saya dapatkan ketika saya men-channel Ezra. Ezra ngomong, apain sih susah-susah lu tolak, yang malah cengkraman raksasa itu makin menyempitkan diri lo gitu. Dia bilang, dia orang Betawi kan si Ezra. Jadi dia meminta saya untuk yuk ngomong, tanya, can I be okay with this? Nah, ketika kita bersedia bersama rasa tidak nyaman itu, yang terjadi adalah kamu akan lebih mudah. Ini untuk semuanya, tidak hanya untuk Dira. Kita akan lebih mudah untuk mengambil keputusan. Dan biasanya keputusannya lebih clear. Tidak seperti apa yang kita bayangkan. Misalnya, aku lagi stres, meditasi. Aku lagi stres, bars. Yang bisa jadi kalau kita tidak hati-hati, kalau tidak dilalui proses receiving terlebih dahulu, kita akan bergerak dari spiritual bypass, cengkramannya malah semakin kuat. Habis meditasi kok, ketika buka mata, monsternya masih ada di depan gitu. Apa yang muncul di sini, Dira, atau teman-teman? Belum get it sih, Pak Rahmat. Ya. Cuma aku yang penasarannya itu adalah di momen apa ya, maksudnya tiba-tiba jadi kayak connect sama diri, terus tiba-tiba kayak ada yang heavy masuk, atau tiba-tiba jadi apa, karena kok aku tiba-tiba nggak sadar aja gitu. Ya, berarti dari sini kamu sudah mulai menyadari kan, kalau kamu bergerak dari kesadaran, kamu lebih mudah untuk happy, kamu lebih mudah untuk space. Tapi kalau kamu tidak bergerak dari kesadaran, kamu akan lebih mudah mengkeret energinya. So, di sini kamu bisa cek, kapan momen-momen aku bergerak dari kesadaran, kapan momen-momen aku bergerak dari ketidaksadaran. Oke, yang muncul di saya, Dira ya, sudah sejauh mana kamu nurturing your body? Saya nggak tahu ini muncul di saya. Tidurnya gimana? Karena kesadaran iya, saya mau... Iya, benar-benar ya itu. Soalnya pas tidurnya bener kayak lebih begitu sih. Kalau tidurnya kurang, tiba-tiba jadi ya kemana-mana gitu, banyak-banyak yang masuk. Ya oke. Thank you, Pak Rahmat. Sami-sami. Dan saya tidak bilang tidur, saya tidak, karena Anda sudah bermain-main bersama saya di sini, tidak ada salah dan benar ya. Jadi kita lebih bersifat pragmatis. Artinya what works for you. Misalnya, karena mohon maaf sebelumnya, kesadaran ini sangat-sangat holistik ya. Ini ada kaitannya dengan how you treat your body. Kalau Anda masih menghakimi, Anda di sini bukan Dira, tapi semuanya, termasuk saya juga. Karena kalau saya memfasilitasi itu, saya sedang bercermin sebenarnya. Ini untuk saya juga gitu ya. Kalau saya masih semena-mena dengan diri saya, yang nggak body kita nggak akan co-create bareng lah gitu ya. Dia juga sebel, lu aja semena-mena sama gua, ngapain kita co-create abundance gitu ya. Dia juga sebel. Tapi ketika Anda menghargai tubuh Anda, kalau saya pendekatannya Ayurveda dan teman-teman retreat kemarin udah belajar sama-sama, jadi ada pendekatan massage yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Kita melakukan sih dari atas bawah, hanya 10 menit, yang itu adalah bentuk self love terhadap diri kita sendiri. Itu dari bentuk body. Namun dari bentuk emosional juga seperti itu. Karena kalau kita kaitkan dengan pendekatan Rumi, tugas kita bukan untuk mencari cinta keluar, melainkan menghilangkan hal dalam diri kita untuk menerima cinta itu sendiri. Jadi apa nih space yang kita belum, istilah spiritualnya space holder. Sudahkah Anda menjadi space holder for all your emotion, for all your traits yang kita punya terhadap diri kita sendiri? Apakah kita sudah mengakui semua? Atau kita masih hanya mau mengakui diri kita yang keren, tapi diri kita yang suka menunda, suka marah, tidak sabaran, itu tidak mau kita terima keberadaannya. Kalau masih seperti itu, Anda belum berfungsi dari mencintai diri kita yang seutuhnya. Gitu. Dan proses Anda untuk co-create with yourself itu agak susah, karena atau proses receivingnya agak susah, karena self talk kita akan tetap muncul, nggak layak kamu loh, kamu dikasih kliennya, kamu nggak layak, emang siapa lu gitu, nanti bikin malu loh, yuk kamu kasih klien ini kepada orang lain karena kamu tuh nggak banget gitu. Itu bisikannya akan besar sekali muncul karena Anda belum menerima sisi yang Anda anggap nggak keren dari diri Anda sendiri, atau dikenal dengan istilah spiritualnya space holder for all your emotion and traits. Oke, sampai sini kesadaran apa yang muncul? Pak Rahmat. Halo. Pak Rahmat tadi kan ngomongnya kalau kita belum acceptance, terus kita dikit-dikit meditasi, terus dikit-dikit bars, nanti kan kita jadinya ke surprise spiritual ya? Spiritual bypass ya? Ya itu. Ya. Itu aku jadi ingat bars. Jadi ketika bars, pernah satu kali aku tuh memaksakan diri gitu untuk bars terus. Jadi kan aku tidak tahu nih konsepnya bukan harus.
ya semestinya kita harus acceptance dulu sih ya. Receiving, yes. Mm-mm. Dan bukan kita aja, menurut kalau mendengar penjelasan Pak Rahmat, sepertinya ketika kita melakukan bars kan kita kan berdua tuh. Ya. Nah, semestinya mungkin lebih bagus kalau dua-duanya itu sudah acceptance gitu kan. Kalau Ya. kalau hanya satu, ujung-ujungnya yang saya rasain kayaknya makin saya bars nih orang, saya makin mumet gitu. Ya. Ketika itu ya. Ya. itu. Ya. Cuman ketika itu saya nggak sadar gitu. Baru sadarnya ini, Pak Rahmat ngomongnya itu ada pengaruh kan berarti. Ya. 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 Jadi katanya kan kalau ngebars tuh kan kita jadi relax. Tapi yang aku rasakan ketika itu yang ada saya makin mumet gitu, makin bars, makin mumet. Jadi akhirnya Ya. saya stop. Ya. Karena saya merasa ini tidak works gitu buat aku. Maksudnya saya tuh kan pengennya ya bars itu ya buat aku makin relax gitu loh. Kok ini kok Ya. makin mumet gitu. Jadi kayak di kehidupan aku jadi kayak terpengaruh sama orang yang saya bars ini. Oke. Ketika itu saya merasa begitu. Akhirnya ya saya stop aja gitu barsnya. Ya. Jadi saya Ya. berpikir mungkin lebih baik kalau mau bars ya sama-sama di Sudah melalui tahap yang receiving dulu setara gitu ya. ya. Sok-sokan setara mah gue. Iya, iya. Ya, Ini minimal bagus kata-katanya bagus. kalau nggak setara minimal dia di atas gue lah ya kan gitu. Ya, karena kamu sukanya di bawah kan, dia sukanya di atas. Iya, ya, itu kesadarannya keren tuh. Itu kesadarannya keren. Karena Gary Douglas sendiri Gary Douglas kalau teman-teman belum tahu, dia adalah pendiri Access Co-Creator Access Consciousness. Dia mengatakan when you function from necessity, it will create more problem. But when you function from choosing, it will create more nurturing reality. Maksudnya apa? Ya kalau kita stres dan kemudian aku harus meditasi, itu bukan berdasarkan pilihan tapi keharusan dan penuh dengan secret agenda di sana. Kalau ikut istilahnya Access ya. Jadi namun itu tadi, pastikan ketika Anda ingin mengambil sebuah keputusan karena Anda memilihnya. Nah, memilih ini biasanya perlu dilalui dengan sebuah state yang pertama, apa itu? Receiving. Gitu. Jadi dan meditasi, bars, hipnoterapi, apapun itu sebenarnya fungsinya hanya menjelaskan pandangan kita untuk melihat pilihannya jadi lebih clear. Yang tadi cuma satu, itu jadi banyak. Yang perlu diikuti dengan tahap yang ketiga, itu mengambil keputusan. Jadi ada 3 tahap dalam proses kita untuk quote-unquote terbebaskan dari belenggu electrical vibration ini kalau istilah Access. Jadi pertama adalah receiving, diikuti dengan jadi receiving itu kalau kita kaitkan dengan energi adalah feminine energi. Receiving, and then ada 2 masculine energi, yaitu pertama dengan modalitas apapun itu, meditasi, access bars, atau gratitude journal, dan diikuti dengan yang ketiga, yaitu action. Nah, ketiga ini adalah sebuah step, yang mana kebanyakan orang biasanya lompat dari nomor 1 dengan melakukan nomor 2 dan nomor 3. Sayangnya itu nggak merubah kehidupan, karena bergerak dari keharusan. Ada kejadian nih, aku harus ini, dan aku harus segera mengambil keputusan, aku harus menggunakan modalitas ini gitu. Biasanya makin kalut kehidupannya. Tapi ketika dia sudah melalui tahap yang pertama, kemudian diikuti dengan tahap kedua, dan apalagi ditambah dengan tahap ketiga, karena masih banyak orang juga yang berhenti di tahap kedua, saya mohon maaf. Jadi mereka hanya berhenti di meditasi, terus berharap semesta akan memilih dia gitu. Karena saya dulu berfungsi dari situ, karena saya merasa udah bermain-main energi, saya merasa semesta ini berhutang budi kepada saya untuk mendatangkan keberlimpahan. Yang perlu kita sadari, tidak ada namanya orang terpilih. Tolong cek energinya. Tidak ada yang namanya orang-orang yang terpilih. Yang ada hanyalah orang-orang yang memilih. Jadi cek dulu, semua orang-orang sukses yang Anda kagumi, kesamaannya apa sih? Mereka memilih. Nggak ada yang menunggu. So, receiving, modalitas apapun yang Anda punya, lakukan. Dan yang ketiga, tolong pilih. Apa yang mau Anda create di kehidupan ini? Tolong gunakan pertanyaan. Apa yang mudah dan menyenangkan buatku? Sehingga Anda tidak berenang melawan arus, melainkan Anda berenang atau berselancar malah dengan ombak itu, sehingga perjalanan Anda lebih cepat. Gitu. Apa yang muncul di sini? Silakan. Aduh, ini bisa jadi masalah nggak ya?
Makanya pertanyaan ini aku pernah menanyakan karena kan semua berdasarkan energi ya. Nah, namanya juga kita kan ngebars dua manusia yang saling menyentuh. Ya tentu ada pertukaran energi di sini. Ya. Yang ini dulu aku udah pernah tanyain ke seseorang. Terus kan katanya ketika bars kan kita ada melakukan energi pool. Jadi itu energi ya maksudnya itu energi berarti hanya lewat di tubuh kita aja gitu. Ya. Nah, cuman yang ketika kejadian yang itu, yang kemarin itu membuat aku sadar, aku tidak merasa itu energi hanya melewati tubuh aku. Jadi aku merasa itu energi partner yang itu ngendak ke aku gitu loh. Yes. Karena itu aku merasa it's not work for me. Yes. Jadi aku bilang aku nggak bisa kayak gini. Mendingan saya terus saya berpikir saya nggak bisa melakukan ini karena yang ada dia makin ringan tapi saya makin berat gitu loh. Jadi tidak balance. Ini merugikan saya. Saya berpikirnya begitu waktu itu. Jadi saya tidak melanjutkan bars itu. Akhirnya saya memilih yang lebih yang sendiri, meditation. Oke. Walaupun meditasi pada dasarnya saya awalnya berekspektasi mau ini itu, tapi kan minimal itu saya sendiri gitu. Ya. Saya sendiri, saya tidak menyentuh orang, tidak. Jadi tidak ada pertukaran energi apapun. Jadi saya cukup sendiri. Pada akhirnya saya akan tenang dan menerima apapun yang ada. Ya. Jadi itu lebih work untuk aku ketika itu ya, karena aku merasa ketika aku melakukan bars itu yang ada aku mengambil momentnya orang tuh light, akunya heavy gitu. Ya. Jadi memang pernah aku tanyakan mengenai pertukaran energi itu, cuman jawabannya ya karena ada energi pool itu hanya lewat, tapi kayaknya tidak berlaku di aku. Nah, kira-kira gimana, Pak Rahmat? Oke, jadi yang saya suka dari Gary Douglas, pendiri co-creator dari Access itu jadi ada sebuah kejadian ketika selesai training, ada orang yang ngambil semangka kalau nggak salah. Terus ada orang yang satunya lagi ngelihat, Gary Douglas nggak suka semangka loh, kok kamu makan semangka? Kemudian orang tuh bilang, yang ambil semangka bilang, aku suka semangka kok, fuck you katanya. Terus si Gary dengar ada di Gary Douglas bilang, yes, you are right. Maksudnya apa? Kesadaran, modalitas kesadaran itu biasanya menekankan sebuah cara pandang find what works for you. Jadi kalau misalnya saat itu bars atau apapun itu meditasi nggak works buat Anda, ya udah, karena kita adalah infinite being kan. Jadi kita kan bukan, hati-hati dengan label yang Anda punya mengenai di Anda. Akhirnya Anda hanya menggunakan satu, misalnya saya mengatakan diri saya seorang meditator. Artinya apa? Ya cuman meditasi doang yang gue gunakan untuk ketika gue ada tantangan gitu. Padahal gue diminta cuman nyiram tanaman gitu kan ya. Untuk nyiram, ngepel rumah gitu, which is works for me. Dan menurut saya, di saya ya, ini tolong jangan percaya, saya tuh lebih works nyiram tanaman sama ngepel rumah dibandingkan meditasi. Saya nggak tahu, ini saya, tolong jangan percaya. Jadi jadi satu-satunya yang perlu Anda percaya adalah diri Anda sendiri, dan temukan yang works buat Anda. Dan yang ketiga adalah ingat kata pesan Gary Douglas tadi, yaitu kalau semuanya berdasarkan pilihan, biasanya nurturing. Tapi ketika ada keharusan di sana, itu biasanya malah membuat kita mengkeret, gitu. Apa, Jen, atau teman-teman yang muncul apa kesadarannya? Pak Rahmat. Ya, silakan, Dwi. Jadi menerusin yang Kak Jenny tadi ya. Jadi umpama kita dalam, ya thank you Kak Jenny, itu menjawab sebagian dari apa yang saya rasakan. Ya. Ini kalau kita dalam teamwork gitu, terus itu gimana dong Pak? Itu kan kita harus satu ini kan, satu jalur gitu kan, harus straight gitu, satu gitu kan. Terus sementara ini teamwork yang saya terlibat di situ, itu kayak saya rasa kok mereka itu energinya nabrak gitu. Ngomongnya oke, kita pakai, kalau dalam bahasa saya, kalau dalam bahasa kita, itu adalah let's have feminine energy first. Nice. Let's being gitu kan. Nice. Kemudian tapi merekanya begitu kesini lebih kesini kok loh,
kok ini energinya mereka kok ini ya, ada apa, maskulin gitu kan. Itu apa saya separasi apa gimana Pak? Sebenarnya yang saya persif, yang ngotot ini. Yang saya persif malah kamu sedang kembali ke state yang signifikan, artinya kamu sedang memilih salah satu. Sedangkan kalau kita bergerak dari infinite being atau spiritual being, we can be everything. We can function from feminine and we can function from masculine. Artinya apa? Setiap hari kamu ngecek dulu. Misalnya karena tim kemarin itu bisa jadi mereka sedang berfungsi dari maskulin, sikut sana, sikut sini. Namun di hari ini bisa jadi mereka lagi bingung mau ngambil keputusan apa. Oleh karena itu, kita yang infinite being sebenarnya mempunyai daya negosiasi yang tinggi banget di sini. Karena kita tahu, oh hari ini semuanya lagi bergerak dari feminim ya. Oke, aku berfungsi dari maskulin. Tapi kalau semuanya lagi maskulin, pengen banyak omong, yang sebenarnya itu adalah kalau kita tarik, karena mereka nggak pernah didengarkan gitu ya, mereka ingin menguasai pembicaraan, ya Dwi dengan elegannya langsung berfungsi dari feminim energi, mendengarkan by listening. Dan ketika kamu mendengarkan, kamu akan lebih mudah. Oke, ini kenapa Gary Douglas muncul lagi? Jadi dia mengatakan bahwa siapapun yang ngomong, siapapun yang bertanya, dia menguasai pertanyaan. Menguasai komunikasi, menguasai pembicaraan. Nah, kebanyakan orang kan ingin menguasai pembicaraan dengan banyak ngomong kan. Tapi itu sebenarnya nggak begitu. Dan ini cocok dengan pendapat pakar komunikasi yang dia mengatakan bahwa ya itu tadi, kalau kamu ingin menguasai sebuah pembicaraan, yuk kita berfungsi dari pertanyaan. Banyak nanya. Dan Dwi, ketika kamu banyak nanya, timmu akan semakin menghormati dan sayang sama kamu. Apa yang muncul di sini? Oke, jadi flow aja ya. Jadi apa, penyeimbang. Ya. Karena setiap hari mereka bebas ya ngambil besoknya mereka berfungsi dari toxic feminine energi, yaitu mereka bingung mau ngambil keputusan apa, ya kamu langsung mengakses jadi maskulin. Yuk kita bergerak dari sini, kita masuk dari sana, kita ambil serangan di sini, kita cek dari sana gitu. Iya, tempo hari sih udah. Ya. Gitu mereka masuk ke maskulin, iya, kini kok terlalu maskulin ya. Iya sih. Ya. Oh iya. Nggak sengaja ya gitu itu Pak ya. Nggak ini. Tiba-tiba muncul gitu aja sih. Saya pakai banyak teknik sih. Ya. Yes. Dan peristiwa di luar itu sebenarnya mengingatkan kita untuk kembali menjadi spiritual dan infinite being. Jadi maksudnya itu kenapa saya tidak menyarankan ketika Anda belajar kesadaran, rajin meditasi, terus kebanyakan memilih untuk mengungsi di gunung gitu ya, karena bingung nanti kalau aku ketemu dengan orang banyak, kesadaranku akan mati. Enggak, sebenarnya cara tercepat untuk berlatih kesadaran adalah di masyarakat gitu. Kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang akan melatih kesadaranmu, melatih fleksibilitasmu. Fleksibilitas bahasa Indonesia, itulah. Ya, kamu akan tahu, aku masuk dari mana nih gitu. Oh gitu. Ya. Ini bingung biasanya, ya menghilang. Betapa dulu. Oh gitu, ya. Baru paham Pak. Makasih. Ya. Evi tadi ya, apa yang saya katakan tadi mungkin bisa memperjelas your point of view atau gimana pragmatik strateginya untuk menghancurkan label. Tadi mungkin ada beberapa yang relate buat Anda. Oke, ada lagi yang muncul, silakan. Pak. Ya. Ada lagi yang muncul yang pengen di shifting? Belum, nanti kalau ada silakan ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Sampai mana tadi kita? Ya, bagaimana menjadi ketika kita tidak mempunyai label mengenai siapa diri kita, keberlimpahan akan lebih mudah untuk kita terima. Karena label yang kita punya biasanya adalah dari negatif self-talk yang kita punya terhadap diri kita sendiri. Profesor Gabor Mate mengatakan proses enlightenment, tercerahkan, itu sebenarnya mudah banget, yaitu merubah bagaimana self-talk yang mereka punya terhadap diri mereka sendiri. Dari menghakimi menjadi penerimaan seutuhnya mengenai siapa diri kita. Dari melihat yang salah dalam diri kita, kamu bego banget sih Rahmat, menjadi kalau tidak ada yang salah dengan diriku, kira-kira keputusan apa yang mau aku ambil. Karena no one dari someone yang full of labeling and full of self-judgment, itu kenapa penting untuk kembali menjadi no one, karena itu akan berkaitan mengenai kesehatan mental kita. Jadi ketika mental Anda sudah mulai terganggu dengan begitu banyaknya self-blame yang Anda punya terhadap diri Anda sendiri, tolong pertimbangkan untuk menjadi no one di saat yang bersamaan. Yaitu apa? Ya, kalau aku adalah spiritual being, apakah aku akan menghakimi, menginjak-injak diriku, atau kalau aku adalah spiritual being, aku akan memeluk dan menerima semua sisi dalam diriku. Gitu. Nah, ini yang perlu kita sadari.
mengenai keberlimpahan, ada sebuah cara pandang. Kalau kita adalah energi itu sendiri, sebenarnya kita sudah bersama dengan energi keberlimpahan, karena keberlimpahan adalah energi juga. Oleh karena itu, ketika Anda masih menjadi someone, akan terjadi separasi. Karena someone adalah body ini, tidak kembali menjadi energi. Dan someone itu vibrasinya rendah, dan abundance, energi itulah adalah high vibration. Itu kenapa kita perlu menghancurkan definisi mengenai siapa diri kita setiap hari, dengan mengingatkan kalau kita adalah spiritual being, seperti kata Deepak Chopra tadi, sehingga kita akan selevel dengan vibrasi dari keberlimpahan itu. Yang mana biasanya ditandai dengan seringnya kita gratitude. Karena kebanyakan orang ketika minta 1 juta misalnya, dan yang datang adalah 100.000, kalau masih berfungsi dari someone, biasanya ngomongnya gimana? Kok cuma segini ya? Itu biasanya someone yang berfungsi. Tapi kalau kita ingat, kok aku berfungsi dari someone ya? Apa yang belum aku syukuri dengan datangnya uang 100.000 ini, walaupun perminaanku 1 juta. Dengan begitu, it's not about the amount itself ya. Itu nggak, sebenarnya nominal itu nggak penting, tapi vibrasinya yang paling penting. Apakah Anda sudah berfungsi dari receiving gratitude, yang mana itu akan menarik begitu banyak possibilities, dan kita mulai menyadari kan, yang namanya uang bukan hanya lembaran, tapi kemungkinan ketika Anda gratitude dengan ada datangnya 100.000, Anda vibrasi Anda tinggi, tidak mengherankan, energi Anda tuh menarik untuk kemungkinan-kemungkinan lainnya datang kepada Anda. Kalau istilah law attraction-nya, you attract like attract like ya. Anda akan menarik hal-hal yang sama dengan vibrasi yang Anda pancarkan. Nah, ketika menjadi no one, kecenderungan Anda untuk lebih sering berfungsi dari high vibration semakin besar. Gitu. Nanti akan saya kasih di grup slide-nya. Ini udah kita bahas. Becoming no one connect you with everything, termasuk dari keberlimpahan itu sendiri. Karena saat no one, kita tidak ada lagi rasa ingin menyalahkan diri sendiri, yang mana itu adalah salah satu penghalang kita untuk menerima keberlimpahan. Karena sekali lagi, yang menghalangi kita untuk menerima keberlimpahan adalah point of view kita terhadap diri kita sendiri. Aku nggak layak, aku bego banget, emang siapa aku kan dari keluarga A, nggak layak lah untuk menerima ini semua. Padahal semesta udah bingung, ini si Rahmat nih mau gue kasih banyak keberlimpahan, tapi ribet banget sih, cuma terima doang gitu ya. Dan ketika saya melepas diri saya, melepas penghakiman yang saya punya terhadap diri saya dari someone to no one, saya lebih elegan untuk receiving abundance, gitu. Oke, sampai sejauh ini kesadaran apa yang muncul? Silakan. Pak Rahmat. Halo Dinda. Ya, mau tanya dikit tentang tidur tadi ya Pak Rahmat. Kayaknya saya juga terfasilitasi oleh itu. Jadi kan misalnya kayak tadi gitu, di tengah-tengah fasilitasi tiba-tiba ada rasa kayak mungkin lemes di badan, tapi nggak ngapa-ngapain karena lagi ngebars aja. Terus habis itu ketika saya tanya ke Badi, apa nih yang kita butuhkan setelah kita how can I be okay with this? Apa yang dibutuhkan nih? Terus kan di jawabannya kan, dan ini sudah beberapa kali terjadi sih Pak di saya. Jawabannya adalah tidur lebih cepat, gitu kan? Gitu kan? Tapi kelucuannya di sini Pak Rahmat. Tidur lebih cepat. Nah, ketika saya prepare untuk tidur lebih cepat, pas jam mau tidur lebih cepat, dia kayak girang banget dan antusias dan nggak bisa tidur gitu loh Pak Rahmat. Jadi itu gimana Pak? Itu saya pernah mengajak tubuh saya kan, katanya kamu mau tidur lebih cepat ya kan? Maksudnya saya ajak ngomong. Karena akhirnya pernah saya turutin antusiasmenya, beneran tidurnya larut lagi, malam lagi, besoknya self blaming lagi, kemarin kan kurang tidur, akhirnya masuk ke situ lagi. Lutingnya gitu ya, oke. Iya gitu loh Pak. Nah itu sering banget, tanda kutip saya tuh kayak lucu-lucuan sama si tubuh saya sendiri, dikerjain pas jamnya, kita udah conditioning nih mau tidur cepat, terus kayak dikerjain kayak kenapa krik-krik matanya benar-benar terbuka lebar, terus udah kita, mungkin kita minum teh ya, apa yang kamu butuhkan, ayo mungkin denger singing bowl ini ya, atau apapun gitu. Tapi dia sering banget gitu loh Pak. Jadi tadinya udah minta hal itu, pas waktunya tiba, dia ini cerah ceria seperti ketika bangun pagi hari yang tadi pegel-pegel, capek-capek, lemas-lemas tuh hilang semuanya. Itu apa ya Pak yang sedang terjadi? Dan yang perlu gimana? Nice. Pertanyaan udah bagus nih yang kedua. Jadi yang pertama coba dicek apakah benar-benar ini your spiritual being atau ini adalah your critical mind untuk mensabotase kamu. Karena saat kita bergerak dari kesadaran, critical mind kan jadi bawahan nih. Dia ini atau dikenal dengan istilah ego ini akan melakukan segala cara untuk kita untuk kita lemes di pagi hari sehingga dia tetap muncul, tetap exist. Kalau point of view ini light for you, pertimbangkan pragmatis lanjutannya. Itu Profesor Alan Walker pernah mengatakan untuk bisa tidur lebih cepat itu
dimulai dari pagi hari, dimulai dari sejak pagi hari, yaitu kita diminta untuk bangun pagi dan melihat cahaya matahari yang natural, yang alami. Cahaya alami, bukan artifisial. Jadi kita langsung melihat cahaya matahari. Nah, ketika kita melihat cahaya matahari, dan ini diakui juga sama Huberman ya, Andrew Huberman, seorang neuroscientist. Jadi siklusnya seperti itu. Jadi kalau mau tidur lebih cepat itu dimulai dari pagi hari. Pastikan Anda melihat cahaya matahari, bukan cahaya handphone saat pertama kali bangun. Oke, ini muncul di saya, Dinda. Dan nggak tahu, kayaknya nggak hanya kamu yang butuh ini, yaitu kalau karena saya lagi, dan kamu juga lagi mendekati, kamu Hindu kan dulunya ya? Iya, betul. Mungkin Ayurveda udah sering denger ya? Iya, sering banget. Rigveda, Ayurveda, Atharva Veda, ya. Ya, di Ayurveda yang sedang saya gunakan sebelum tidur adalah minum turmeric, golden milk. Itu campuran turmeric, dikasih susu, kemudian diminum sebelum tidur. Dan ini ternyata ngefek. Saya sudah seminggu mempraktekkan ini. Saya itu biasanya baru bisa tidur sekitar jam 1, jam 2. Tapi belakangan ini saya bisa tidur lebih cepat. Ini saya nggak ada produk yang ingin saya jual ya. Cuman kalau di endorse ya Pak. Tapi kalau ada juga nggak apa-apa sih kalau dia mau ini ya. Tapi ini campuran turmeric ini turmeric blend istilahnya, atau golden milk. Coba di Tokopedia nanti coba cari. Ada beberapa brand, tapi ada brand yang memang saya suka gitu ya. Karena saya ini dan Anda juga sebenarnya juga pada semua di sini pada jago kan, ketika di Tokopedia cek energinya, light or heavy kan, Anda semuanya udah tahu itu ya. Jadi beli itu terus sebelum tidur itu dicampur dengan 200 ml susu, kalau bisa susu Greenfield yang bukan di luar, yang selalu di dalam lemari es itu dipanaskan dan dicampur dengan 2 sendok, 1 sendok makan turmeric blend itu, dan itu cukup membantu saya. Itu sih yang muncul sekarang, Dinda. Itu minumnya di pagi hari Pak, yang turmeric blendnya dari di pagi hari. Oke. Kalau malam hari untuk cepat tidur. Oke. Kalau di pagi hari untuk pencernaan. Oh, tapi kita bisa minum 2 kali sehari. Ya, bisa juga. Namun karena saya kebutuhannya lebih kepada ingin tidur lebih cepat, biasanya saya minumnya di malam hari. Oh, jadi yang jelang tidurnya itu ya Pak, yang pas conditioning mau tidurnya itu ya? Ya. Dan kalau mau mempertimbangkan juga pakai ghee kalau masak. Pakai apa? Ghee itu purified butter ya. Namanya butter yang purified, ghee, GHEE gitu. Itu kan mendinginkan istilahnya, yang panas, dan body itu kayak di saya ketika saya masak pakai itu bikin saya lebih cepat tidur juga. Ini kok jadi cooking show sih? Jadi gitu lah. Sama ini juga ada satu lagi tips ya buat semuanya. Ini juga pendekatan dari Ayurveda yang lagi saya gunakan adalah scrap your tongue in the morning. Jadi saya nggak tahu apakah ada kaitannya ketika saya bangun pagi dan kemudian saya lidah saya tarikin dengan alat yang ada jual di mana-mana lah, yang kayak huruf U itu ya, digosok gitu ya. Toksin yang ada di situ, yang sebenarnya itu adalah sisa-sisa makanan dari malam sebelumnya, itu membantu saya untuk meringankan kerjaan dari pencernaan saya, yang membuat saya cepat tidur di malam hari. Jadi holistiknya saya itu scrub my tongue, and then turmeric atau golden milk, and then sex. Enggak, itu seks lah ya. Jadi gitu. Emang udah jamnya sih ini ya kayaknya. Udah jamnya tuh ya. Ini nggak ikut buka. Tiap saya nanya, ngomong apa sih nih orang? Tiap saya yang nanya selalu emang harus ada itunya Pak. Nggak bisa nggak ada. Aduh. Sama aja Pak Rahmat. Jadi seperti itu. Oke. Siap Pak Rahmat. Thank you so much ya Pak Rahmat. Sebenarnya pengen ngelanjutin yang tadi, tapi jangan Pak Rahmat ini nanti kaget ya. Siap. Thank you. Sami. Oke, ada lagi yang muncul dari diskusi saya tadi dengan Dinda? Belum? Kalau ada silahkan ya, kita lanjut. Pak Rahmat. Halo, silahkan. Halo. Kalau Iren kok kebalikannya sini ya Pak ya? Jadi kalau misalnya Iren lagi healing, maksudnya lagi ngebars gitu ya, itu kayak habis gitu tuh bisa memang awal-awal misalnya pusing atau apa gitu ya, tapi habis gitu kan I send it back to the sender, dan Iren selalu bilang bahwa yang melakukan bukan Iren kan, my God gitu kan yang melakukan. Jadi
ya tak kembaliin dan hasilnya tuh kayak lebih space daripada sebelum Iren healing. Yes. Maksudnya lebih space daripada sebelum Iren ngebars. Nah, masalahnya adalah ketika Iren di bars, Pak, justru. Ketika Iren di bars, kalau orangnya lagi nggak, apa ya, kalau orangnya itu justru penuh masalah, apa gitu ya, itu bisa, habis di bars tuh Iren bisa pusing, terus habis itu marah-marah, kayak gloomy-gloomy nggak jelas gitu loh, Pak Rahmat. Justru kayak begitu, makanya sempet Iren nggak mau dibahas sama sekali, gitu. Itu apa Pak? Justru ada kesadaran apa Pak di sini? Terus sama kalau misalnya nggak ada yang dibahas, kayak badan ini kayak, aduh, terus aku nggak apa ya? Apa maksudnya hidupku berharga nggak ya? Maksudnya kayak bukan berharga bang nggak ya? Enggak sih, kalau berharga bang enggak sih, tapi kayak kayak banyak gitu loh Pak. Maksudnya apa sih? Kayaknya bapak dan Mbak Dinda yang di sini yang healer, tolong jelaskan ke saya apa ya, kayak rasanya gloomy nggak jelas, overwhelmed kayak gitu loh Pak. Itu. Oke, kalau kita mengacu dari pendekatan someone to no one, jadi kalau kita ke pertanyaan pertama karena ada sesuatu di sini. Jadi gini. Kadang Iren mikir itu ego. Yes. Jadi kalau di level consciousness, jadi kan awareness adalah kesadaran, consciousness adalah level kesadaran. Di level kesadaran Irin yang sekarang, itu memang kalau when you give bars, itu biasanya more function from nurturing atau function from space. Jadi, saya punya cara pandang ya, tolong ini jangan percaya, dicek dulu di kesadaran Anda. Saya itu, sekarang yang saya sadari, my crown chakra is very sacred. My crown chakra is very sacred. Tidak semuanya berhak untuk menyentuh my crown chakra. At this level of consciousness, di level kesadaran saya sekarang, saya tidak mengizinkan sembarangan orang untuk menyentuh chakra saya. Saya perlu cek energinya. Tapi kalau saya memberikan, itu beda. Karena yang saya perceive, orang-orang yang datang ke saya bertanya mengenai possibilities dan tertarik dengan energi saya. Tapi ketika saya di bars atau pingin ngebars, yang mana which is saya udah lama enggak gitu, karena saya belum menemukan orang yang berhak untuk menyentuh my crown chakra gitu. This is my interesting point of view ya. Tolong jangan percaya karena di sini cara saya memandangnya gitu. Itu yang pertama, Rin. Apa yang kamu sadari di sini? Light sih, Pak. Light sih. Sama, berarti sama. Aduh. Kadang itu merasa kayak ego kah itu gitu loh. Oke. Nah, coba dicek apakah itu ego atau kesadaran. bisa juga selipet egonya muncul, bisa juga, Rin. Keren. Tapi ya, itu sampai berkali-kali loh, Pak. Maksudnya berkali-kali itu kayak marah-marahnya itu bener-bener sampai kayak loh, sampai Iren mikir apa? Terus Iren mikir, oh ini berarti tadi kan mungkin kalau di ada Elika nggak di sini? Biasanya kan itu ada backup saya. Itu kayak kan selalu dibilang kamu nggak boleh menjadikan orang lain lebih besar daripada kamu kan. Nah, jadi kadang mungkin apa maksudnya, bukan mungkin sih Pak, kadang saya menjadikan ketika saya nggak oke, saya menjadikan orang lain itu lebih besar dari saya. Nah situ loh mungkin Iren langsung uring-uringan semua dan akhirnya ya balik ke wrongness of me. Yes, dapat Pak kesadarannya, thank you. Which is nggak ada juga. Nobody is greater than you. Seperti apa yang saya katakan sekarang. Misalnya Anda terinspirasi. Ini bukan karena saya hebat, tapi vibrasi Anda dan saya itu sama sebenarnya. Jadi nggak ada, nobody is greater than you. Karena kita semua di perjalanan dan karma kita masing-masing. Oleh karena jangan lihat kiri kanan, hanya lihat kita yang sekarang dengan kita yang sebelumnya. Terus pastikan kita lebih dari kita yang sebelumnya. Cuman itu tugas kita. Dan yang kedua adalah hati-hati dengan someone and no one. Misalnya kita bergerak dari someone ya. Someone kita adalah label yang kita punya. Karena aku sudah belajar meditasi, karena aku sudah belajar bars. Artinya aku harus bermanfaat bagi orang lain dengan memberikan bars. Itu Anda masih berhenti di someone-nya, itu label baru lagi. Ingatkan bahwa kalau aku adalah spiritual being, kalau aku adalah infinite being, apakah aku berfungsi dari keharusan atau aku berfungsi dari pilihan? Karena siapa tahu Anda
Oh, sama ini Rin, yang saya perceive kamu sedang ingin bermanfaat bagi orang lain. Dan itu sangat-sangat saya tidak sarankan. Apalagi di level kesadaran kita 24 orang yang hadir malam ini ya. When you function from helping other people, kita akan menurunkan level kesadaran mereka untuk setara dengan mereka, dan akhirnya kita bingung dua-duanya naik gimana. Karena kadang yang kita pengen tolong itu, dia lagi bersenang-senang dengan drama di kubangan victim yang mereka sedang pilih. Oleh karena itu kita yang 24 ini saya sarankan bergerak dari menginspirasi, inspire other people to choose. Karena Healer 2.0 versi berkembang bersama sebenarnya hanya meminta orang yang ada di bawah ini untuk menaikkan kesadaran vibrasinya. Itu mereka akan dan itu asiknya kita memberikan izin kepada melepas semuanya kepada mereka. Apapun keputusannya ya di tangan mereka. Apakah mereka mau memilih untuk menaikkan vibrasi mereka, atau kalau di istilahnya akses dari electrical vibration to acoustical vibration, dari low vibration into high vibration. Oleh karena itu sekali lagi tolong ganti. Ini hanya pilihan ya. Tolong ganti point of view Anda dari membantu orang lain menjadi menginspirasi orang lain untuk memilih pilihan yang berbeda. Gitu. Oke, sampai sini ada kesadaran apa yang muncul? Pak Rahmat, boleh tanya lagi yang sabotase diri nggak tadi yang Dinda? Jadi, ini kedengeran. Jadi aku baru sadar banget, ini kejadiannya udah sering banget. Jadi kayak misalnya harusnya pagi ini aku berangkat jam 6 pagi. Tapi malam itu udah mau tidur jam 9, tiba-tiba aku baru tidur jadi jam 1. Akhirnya pagi-paginya telat, terus batal. Terus pas batal bingung kan, ya ampun jadi hari ini aku sia-sia dong kan. Ya udah deh ngapain ya gitu. Udah, terus udah gitu pernah ada kejadian, body aku tuh minta ke kota A gitu kan. Terus aku bilang, ya udah kalau mau pindah ke sana tarikin duitnya, dan dalam sehari aku dapat uang banyak banget sampai aku emes. Oh gampang ya cari uang gitu kan. Terus pas mau berangkat, orang tua aku sedih tuh. Mereka nggak ngomong tapi kerasa kan. Terus gara-gara sedih, akhirnya aku mikir ya udah deh nanti aja, besok aja atau lusa aku tunda. Terus nggak lama kemudian dari itu, tiba-tiba kayak malamnya perut aku kesiram air panas kan. Dari kesiram air panas jadi bed rest lah tuh 40 hari, stres banget. Ya, terus akhirnya jadi aku baru menyadari ini ada apa ya, kok setiap ada hal-hal penting yang harusnya aku tidur cepat malah jadi nggak tidur, terus yang harusnya aku berangkat cepat kok jadi ngurusin hal nggak penting. Jadi waktu itu aku udah interview terakhir, itu kan udah beneran ending banget ya, itu aku tiba-tiba malah ngeberesin lemari baju padahal nggak penting. Terus tiba-tiba baru sadar, ngapain ya gitu kan, harusnya aku udah pergi. Akhirnya kan jadi hilang tuh, dan itu dikasih kesempatan lagi di kota berikutnya, tiba-tiba ada lagi tuh hal nggak penting lagi yang aku lakuin, terus jadi hilang lagi gitu. Akhirnya kan orangnya si perusahaannya nggak ngasih gitu. Nah aku baru menyadari itu sabotase dirinya itu dari critical mind kita atau dari apa. Nah terus yang kedua, kemarin body aku tuh kayak mau ke Jakarta, aku kan di Jogja, terus aku tuh mikir ngapain sih gitu kan, buang-buang duit nih. Mata aku blur gitu Pak Rahmat, jadi kayak pas nyetir nabrak, terus jadi nggak bisa kemana-mana, nggak bisa jalan. Nah, terus akhirnya ada satu kejadian, aku harus banget ke Jakarta. Terus jadi aku baru beli tiket, terus kacamata baru aku datang, kok kacamata barunya nggak enak. Terus kok tiba-tiba mata aku jadi bener lagi ya. Terus ngapain aku buang-buang uang beli ini gitu kan. Jadi aku tadi pertanyaannya tuh lebih ke arah, kalau yang terjadi itu sabotase diri dari critical mind atau apa ya? Oke, yang saya perceive untuk saat ini energinya yang lebih signifikan adalah, sudahkah kamu menjadi space holder untuk sisi kamu yang mensabotase itu? Karena di sini, ini menariknya ya. Ini menariknya untuk semuanya, karena ini energinya, thank you energinya untuk semua ini. Karena sampai kamu tidak menerima sisimu yang itu, kamu akan menghakimi sisi itu, dan Buddha mengatakan apa yang ditolak akan mendorong kita semakin besar. Kejadian ini akan terus-menerus terjadi. Ketika ada kesempatan datang, kamu akan mensabotase dirimu. Which is nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah dengan itu, tapi apakah realita ini yang cocok untuk dirimu ke depannya seperti ini terus? Kalau iya, ya teruskan. Tapi kalau enggak, cara termudahnya itu, mohon maaf, yaitu terima dulu sisi kamu yang suka mensabotase. Sayangi dirimu yang suka mensabotase ini. Karena dia tuh hanya seperti anak kecil yang butuh validasi dan pengakuan, cinta dan acceptance. Cuman itu. Tapi kalau kamu belum mau, ya biasanya kejadiannya adalah seperti ini. Ketika ini dialami oleh klien saya, dia hampir aja menjadi pimpinan perusahaan dari wakil. Tapi ketika dia mau jadi pimpinan, dia tuh mensabotase dirinya untuk kembali ke titik nol. Terus pindah ke perusahaan juga seperti itu. Jadi saya bilang tadi, mau seperti ini terus atau mau yang lain? Capek Pak, saya kalau begini terus. Ya udah, terima sisi dirimu yang suka mensabotase ini seutuhnya. Akui keberadaan. Kan ini hanyalah anak kecil
yang hanya butuh divalidasi keberadaannya. Karena tugas kita, self love dari sisi berkembang bersama adalah melihatnya itu bukan hanya melihat sisimu yang keren, tapi juga menerima, menjadi ruang untuk sisi yang kita anggap nggak banget dari diri kita sendiri. Ini hanyalah cara pandang yang menarik ya. Kalau misalnya sabotase diri, itu awalnya dari mana ya? Misalnya kalau kita udah terima, oh aku tuh punya sisi sabotase nih, itu bakal hilang sendiri nggak sisi sabotasenya? Kalau dari mananya di saya nggak relevan, tapi lebih kepada ini sudah hadir. Karena kalau kita mau regresi banyak, seperti saya nggak tahu apakah waktu kecil kamu pernah ditinggal oleh dititipkan oleh orang tuamu ke keluarga yang lain, ataupun ditinggalkan dan ada self atau ada janji, itu nggak penting. Tapi untuk saat ini yang paling relevan energinya adalah pengakuan, menerima itu gitu, sehingga itu tidak menjadi halangan untuk kamu melompat lebih tinggi. Karena orang-orang lagi butuh energimu, Dira ya, orang-orang lagi butuh your high vibration gitu ya. Orang-orang lagi butuh itu, lagi butuh kamu memaksimalkan potensimu sehingga orang-orang terdekatmu seperti adikmu, ayah dan ibumu mungkin bisa melihat, oh begitu ya, kalau berfungsi dari high vibration. Tapi kalau kita masih mensabotase diri kita sendiri, kita nggak akan bisa menginspirasi orang-orang kita cintai. It's only a choice. Kalau misalnya kita udah, misalnya kita udah kayak, oh ini ada sisi sabotase nih, soalnya kemarin kan bos aku di orang Belgia, aku seneng banget kan di project-projectnya dari Eropa semua, kalau udah selesai kan aku nanti ikutan ke Belgia, so aku mikir gitu kan. Nah, terus tiba-tiba kayak selesai aja gitu, kayak ada orang, selesainya tuh yang sampai orang-orang kantor tuh bingung gitu loh, oh ada apa, nggak tahu. Dan aku sendiri pun nggak tahu gitu loh, kayak ke-change sendiri aja gitu loh semuanya. Nah, terus maksud aku tuh kalau misalnya kita udah sadar, ada sisi sabotase nih, terus kita terima, itu enggak sih, lebih tepatnya adalah aku nggak mau itu ada gitu loh. Gimana cara ngilanginnya sisi sabotasenya? Jadi sebenarnya keberadaan sabotase adalah untuk mengingatkan kamu untuk menjadi no one. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah. Jadi bukan kita untuk menghancurkan sabotase itu seutuhnya, karena this is your karma ya. Jadi ini sudah jalurmu dan perlu ada keberadaan dia untuk kamu selalu mengingat, oh kalau aku bergerak dari sabotase, ini loh realitanya. Sehingga kamu akan selalu berfungsi dari pilihan yang berbeda, yaitu tidak mensabotase dirimu gitu. Karena nggak ada yang namanya dua, karena kalau kita masih bergerak dari ada yang salah dengan ini, aku nggak mau ada ini, kita bergerak dari duality. Ada salah dan benar. Tapi kalau Anda bermain-main bersama saya, sekarang udah jam berapa sih? Sampai jam 21.35 ini, saran saya, tolong berfungsi dari non-duality. Nggak ada yang salah dan benar, tapi mana yang works buat saya. Gitu. Apa yang muncul di sini? Pak, maaf Pak. Iya, silakan Dwi. Iya. Ini yang tadi, yang sabotage tadi ya, self-sabotage. Itu, ini kemarin saya baru dapat kesadarannya waktu ikutan kelasnya Mbak Dinda ya. Iya. Kita nego sama diri kita sendiri. Kita hadirkan terus kita ngobrol itu loh Pak. Iya. Iya, kita ngobrol butuh apa, pengen apa yang kita ajak dulu, diajakin ngobrol. Iya itu. Itu keren tuh, iya. Dan sekarang udah inilah mulai terlatih gitu kan. Kemarin kan intens saya dan seperti biasa semesta memang memfasilitasi saya untuk dapat exercise yang wow. Terus itu kalau kita banyak berlatih emang sih ini muncul begitu saja, kayak di dalam diri kita tuh rame, kayak ada label lah, itu banyak diri kita yang sebenarnya itu ya, terus kita nego sama mereka gitu. Itu sih. Ini kalau saya ya. Seperti kata Pak Rahmat, jangan percaya sama mulut saya. Ya, makasih. Ya, keren Dwi. Keren Dwi. Dan proses negosiasi itu tidak akan bisa terjadi kalau orang itu nggak kita undang. Jadi istilahnya kayak tolong undang semua sifatmu makan malam bareng sehingga kamu bisa negosiasi bisnis sama dia. Aku tuh mau berkembang loh. Tapi kalau kamu mensabotase diriku, kita nggak akan berkembang loh. Jadi gimana nih? Bagaimana jika kamu tenang dulu dan izinkan aku untuk terus berkembang, terus menggali potensiku. Terima kasih karena kamu sudah hadir di kehidupanku. Jadi itu kenapa self love versi kita adalah mengakui semuanya, bukan membinasakan. Karena tugas kita, karena ada kontribusinya dia, yaitu untuk mengingatkan kita selalu untuk mengakui semua emosi atau traits yang kita miliki terhadap diri kita sendiri. Itu fungsi dari non-duality, dari sifat-sifat yang kita anggap nggak banget dari diri kita sendiri. Tadi ada Lia ya? Halo Lia? Tadi cuman thanks sama Ci Iren, sama Pak Rahmat. Relate sih, jadi memang saya pun sama Pak, nggak bisa dipegang sama, maksudnya kalau ini kayak nggak mau gitu loh, nggak mau gitu kan. Ternyata memang crown chakra kita yang mungkin nggak
nggak mau dipegang sembarangan orang ya Pak ya. Ya. Cuman waktu itu kan jadi kayak aku kenapa ya? Maksudnya kok yang lain pada bisa pijit ke sana, pijit ke sini bisa, ngebar ke sana, apa maksudnya di bar seorang macam-macam kok bisa, aku nggak bisa sama sekali kan gitu kan. Jadi yang cuman bisa pegang aku tuh cuman ini suami gitu sama mama. Lah itu nggak tahu Pak. Itu mungkin saya ada blog itu atau gimana, dan kemarin-kemarin tuh jadi kayak menyalahkan diri juga sih, maksudnya kok mereka bisa aku nggak bisa ya gitu. Jadi seperti itu. Terus dengan adanya ini kan kayak tervalidasi ya Pak. Jadi kayak kenapa kok keinginan untuk divalidasi kok masih tinggi, maksudnya cross check ya. Kalau menurut aku cross check gitu loh Pak. Jadi kayak saya suka kalau ada cross checknya. Oh ternyata aku tahu ding Pak. Kayaknya takut dibilang aneh gitu. Ya, atau kamu tahu boundaries ya. Kamu tahu kapan saatnya mengatakan tidak. Jadi ini menurut saya kesadaran juga kan. Di saya sih, saya energetically saya perceive kamu tahu mengatakan tidak. Kamu untuk saat ini aku belum menemukan selain suami dan ibuku untuk menyentuh my crown chakra. That's okay. That's your boundaries. Dan please be kind to you. Sampai kamu cek tiap hari. Siapa nih? Gitu. Iya. Iya Pak. Oke, siap. Terima kasih. Keren Lia. Oke, ada lagi? Wait. Oh, bentar ya. Ya, silakan. Ya, jadi kemarin itu, nggak kemarin sih, beberapa minggu yang lalu, saya tuh dikasih informasi ada yang namanya servo mekanisme. Ini sih tadi saya dengar cerita Indira. Ya. Indira pokoknya ya. Andira. Nah, jadi katanya servo mekanisme itu adalah kebiasaan kita, dan jadi semesta tuh kayak apapun kondisinya akan membuat kondisinya akan terus seperti itu. Salah satu contohnya kayak gini, teman saya yang cerita tentang servo mekanisme itu suka datang terlambat ke sekolah. Gitu kan. Terus udah gitu satu hari dia pengen ya udah deh, aku kalau berangkat jam 5:30 terlambat. Jadi aku mau berangkat deh jam 5. Dan yang terjadi adalah dia tetap terlambat dan dia tetap datang di jam yang sama. Terus akhirnya dia kan menyadari gitu, oh ini kayaknya nggak benar deh. Dan dia berusaha keras berapa lama gitu untuk mengubah, oke aku datang 4:30 deh gitu, biar aku nyampe di sekolah tuh jam 5:30 gitu. Terus udah gitu, dan itu tuh kayak semesta tuh awalnya tuh kayak tetap bikin dia terlambat tapi mulai mengurangi gitu, kayak 10 menit jadi 5 menit jadi berapa menit gitu, sampai akhirnya ketika pun dia sampai akhirnya mengubah pola dia tidak terlambat. Satu hari dia berangkat 5:30 terlambat gitu, dari kebiasaan dia yang berangkat jam 4:30 atau jam 5 gitu. Dan semesta tuh kayak ngebukain jalan dan dia tetap tidak terlambat. Gitu Pak. Jadi gimana menurut Bapak yang tentang servo mekanisme itu? Oke, ini bagus banget, thank you. Karena ini juga 2 bulan yang lalu saya memfasilitasi seorang mahasiswa yang kalau tadi kan dari sisi psikologi mungkin ya, servo mekanisme. Ini saya cek, saya perceive dari sisi mungkin saling berkontribusi ya, dari sisi energi. Jadi ternyata kenapa dia suka terlambat gitu ya, datang ke kampusnya padahal dia sudah bangun pagi, masuk jam 8, itu dia sebenarnya udah ada di kampus dari jam 7, tapi apa yang dia lakukan, ngerokok dulu, ngobrol sama si penjaga parkir, akhirnya keterusan akhirnya dia telat juga masuk ke ke kelas itu gitu, sampai dia bilang nggak bisa begini terus Pak. Kemudian dia tanya ke saya, gimana saya bisa merubah kesalahan saya ini? Apa jawaban saya? Bagaimana jika nggak ada yang salah dengan ini? Tadi yang pundaknya itu kayak maju ke depan dan mukanya itu kayak merasa bersalah karena dia mempunyai tanggung jawab karena orang tuanya sedang membayar kuliah dia dan sebagainya. Itu kan bebannya berat sekali ke dia. Kemudian saya bilang, bagaimana jika nggak ada yang salah dengan ini? Kemudian dia kayak, maksud Bapak gimana? Tapi kayak ada lega gitu. Ya karena semuanya adalah pilihan. Coba kita cek dulu, apa yang kamu sukai dari kamu telat? Ya nggak ada Pak, saya nggak suka. Alah, coba cek dulu deh gitu. Sambil saya bercanda karena dia juga masih anak muda kan. Saya sama saya kan, masih muda, 25. Bercanda. I'm sorry, joke saya ini kadang. Oke, terus apa yang kamu suka dari kondisi ini? Ternyata
dia suka telat karena ketika dia buka pintu, gerak gitu ya, semua mata memandang dia, kayak dia divalidasi keberadaannya. Akhirnya, bagaimana jika sekarang setiap hari you validate yourself, you love yourself, self and accepted yourself first every morning. Dari nutrisi yang, kan ini holistik ya, nutrisi yang cukup, beri nutrisi tubuhmu, tidur yang cukup, kemudian meditasi, saya minta dia untuk massage Ayurveda dan sebagainya gitu ya. Yang terjadi dirinya sudah penuh dari validasi itu, karena dia tiap hari memvalidasi dirinya sendiri sehingga gelasnya udah penuh. Dan akhirnya kecenderungan dia untuk meminta validasi dari orang-orang yang matanya memandang saat dia telat gitu ya, itu udah nggak ada lagi. Akhirnya semuanya jadi pilihan dan dia datang lebih tepat waktu dan lebih enjoy aja dalam mengisi kehidupan ini. Jadi itu adalah dua pendekatan, servo ya, servo dan validasi, haus akan validasi. Apa yang muncul di sini? Jadi habit ya Pak, ternyata benar. Saya nonton episode Bapak yang sebelum ini, dan Bapak juga sering banget mengulang, itu habit ya, jadikan sesuatu tuh jadi habit gitu. Ya. Seru ya. Jadi itu kenapa diri Anda itu dengan apapun kondisi Anda sekarang itu banyak pembelajaran yang seru kok. Jadi sebenarnya nggak usah lagi keluar gitu, karena diri Anda sudah banyak proses kejadian perjalanan hidup Anda yang Anda bingung cari solusinya, itu sebenarnya jangan keluar tapi ke dalam, karena semuanya udah dikasih. Walaupun kedengarannya agak lip service ya, Anda diberi tantangan, namun di saat yang bersamaan dari sisi holistik Anda diberi solusinya juga. Pertanyaannya, sudahkah kembali ke dalam? Atau Anda masih asik ngurusin kehidupan orang lain? Dan itu nggak salah, nggak ada penghakiman, no judgment. Kalau Anda masih sibuk ngurusin orang, tapi why you wasting your time? Karena semuanya udah ada dalam diri Anda. Gitu. Ada lagi yang muncul? Belum? Okay. Halo Pak Rahmat. Halo Janita. Akhirnya siapa yang dipilih? Pak Rahmat ini mau tanya sedikit nyeleneh. Oke. Tapi itu cukup ya kepikiran sih udah lama, tapi ya kepingin aja sih ya Pak. Oke. Apa yang muncul? Space apa yang bisa menjadi? Oke. Jadi saya tuh sering kalau malam memang lebih sering mimpi gitu Pak. Memang itu nyambungnya sama alam bawah sadar. Okay. Atau karena memang bisa jadi juga karena banyak kepikiran. Nice. Atau gimana sih Pak? Oke. Kalau kamu tidak berkesadaran saat tidur, kamu akan aktif. Kalau kamu tidak sering berkesadaran saat kamu aktif, kesadaranmu akan aktif saat kamu tidur. Tapi kalau kamu sudah sering berkesadaran saat kamu aktif, biasanya tidurmu enak banget. Berkesadaran maksudnya apa? Function from caution, function from choosing, function from respond, bukan reaktif. Nah, kalau ketiga hal itu sudah kamu lakukan semasa kamu aktif, tidurmu akan lelap. Tapi ketika itu belum aktif, biasanya akan aktif kesadaranmu saat kamu tidur. Apa yang muncul di Janita sekarang? Saya tuh jadi malah keinget kalau semakin capek badanku, mimpinya juga semakin aneh-aneh, Pak. Ya. Apa kontribusi mimpi yang aneh-aneh itu yang belum kamu sadari? Apa yang muncul? Mungkin kalau kesadaran yang muncul sih mungkin karena jam tidur juga nggak teratur. Ya. Biasa memang tidur di atas jam 12, tapi sebetulnya juga kepengennya tidurnya di bawah jam 11, Pak. Ya. Yang pertama, ini untuk semua ya, tolong jangan pernah menyuruh-nyuruh diri kita. Tapi ajak negosiasi seperti yang sudah Dinda ajarin. Ajak datengin mereka, terima sisi diri Anda yang suka tidur malam, dan cerita, oke, gini loh, kalau kita tidurnya di atas jam 12, mimpi kita buruk, besok kita uring-uringan, sedangkan mungkin ada klien yang perlu kita fasilitasi. Kita mau seperti ini, atau kita mau pilih yang lain. Nah, saat Anda berdialog dengan diri Anda, biasanya akan terjadi komunikasi yang nurturing. Tapi kalau nggak boleh ya, tidur di atas jam 12 itu salah, nggak banget kamu. Aduh, sayang, why? Komunikasi seperti itu.
gitu. Ya sayang. Tolong sayangi diri Anda dengan menerima sisi Anda yang suka tidurnya malam itu. Itu berarti Rahmat, bukan dari oh iya silakan Mbak. nambahin dikit yang tadi yang dinegosiate itu selain penerimaan, pas stepnya itu kita juga ada validasi tujuan baiknya dia. Kamu Nice. selama ini tidur malam-malam, aku yakin deh pasti tujuannya baik buat aku. Ya. Gitu. Jadi misalnya, iya kan kalau tidurnya malam tuh kita lebih punya banyak waktu buat reels, nanti kan seneng Berkarya. hatimu. Atau kamu bisa berkarya. Kan gitu juga kan, dia juga mau ngasih kesenangan ke kita gitu loh gitu. Kayak suka nunda, pasti tujuan kamu juga buat aku baik deh. Iya kalau nunda tuh kamu enak kan, santai. Kamu ada istirahatnya gitu. Nah, si tujuan baiknya divalidasi, diiyakan, thank you so much ya. Aduh selama ini kamu udah memberikan tujuan baik ke saya dengan mekanisme ini. Ini aku ada pilihan baru. Yang kita juga tetap dapat kok tujuan baik itu. Tapi caranya gini. Nah kan karena kita masternya yang ambil kendali, jadi kita yang ambil pilihan lainnya dengan bernegosiasi dan memvalidasi. Karena yang sebelum itu kita juga sih yang nyuruh ya kan Pak Rahmat, tapi nggak sadar. Yes. Itu kan kita juga yang nyuruh, tapi tuh coping mechanism autopilot yang nggak sadar gitu kan Pak Rahmat. Jadi kalau dimarahin dia kayak ngerasa nggak tahu terima kasih banget lu. Lu juga yang nyuruh gue kayak gini, kenapa lu kayak gitu? Terus itu dia semakin nggak terima gitu. Tapi kalau kita tanya kembali, mungkin aku nggak sadar waktu itu nyuruh kamu seperti itu. Apa tujuan baiknya waktu itu ya? Oh biar ini. Oh thank you ya, thank you. Jadi tujuan baiknya itu divalidasi, dia cepat banget sih Pak Rahmat negosiasinya gitu Mbak Janita. Mungkin itu kayak crucial part yang diiyakan, divalidasinya ya Pak Rahmat ya. Yes. Iya, nggak kepikir di situ, Mbak. Ya nggak apa-apa, aku juga suka lupa. Padahal aku yang sharing. Sama ini. Kadang tidur di bawah jam 12, jam 11 misalnya, itu kalau kita tidak berfungsi juga dari pertanyaan akan menjadi signifikan yang baru. Tapi kadang, Janita dibutuhkan kamu tidur malam juga. Artinya apa? Berfungsilah dari question. Ya, dekatlah dengan diri Anda sendiri. Karena tubuh Anda akan memberikan sinyal. Kita tidur cepat nih. Kita tidurnya agak lama nih. Karena ada sesuatu yang perlu kita kerjain. Jadi, you still give your body choices. Gitu. Jadi, aja komunikasi sehingga tahu kapan saatnya tidur cepat dan kapan saatnya tidur agak malam. Cuman memang dari beberapa klien yang saya fasilitasi untuk tidur malam, lebih banyak tidak kind di pagi harinya. Dia lebih reaktif, lebih cepat marah, sedangkan kalau lebih cepat tidurnya, itu dia lebih holding the space-nya lebih oke. Ketika ada yang menghakimi, space-nya besar untuk menampung penghakiman itu. Tapi ketika tidurnya kurang, nutrisinya juga kurang, ruangnya kecil. Ketika dia ada penghakiman, muntap tuh apa ya? Menolak dia. Gitu. Iya, itu juga saya juga termasuk berarti, Pak. Ya. Dan nggak ada yang salah ya. Oke, kalau aku begini, aku begitu. Nggak ada yang salah dengan ini, tapi apakah mau seperti ini terus gitu? Jadi nggak ada yang salah juga. Please stop blaming yourself, karena itu nggak akan menghasilkan apa-apa. Oh, oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Dinda. Sama-sama Kak Janita. Dan itu benar Pak, maksudnya kalau kita punya label baru lagi, tidurnya harus di bawah jam 12, kaku lagi kan terhadap label tersebut ya Pak Rahmat. Pernah ingat nggak saya juga mengeluh Pak, kalau saya tidurnya malam-malam terus sih. Ternyata mempersiapkan beberapa hari kemudian ada klien yang hanya bisa call-nya itu, fasilitasi call-nya tuh selalu di atas jam 11 malam karena memang jamnya dia baru selesai di situ. Jadi memang dipersiapkan untuk masa-masa ini. Tapi sekarang tubuh lagi minta di bawah jam 11 misalnya gitu sih. Memang berubah-ubah ya Pak Rahmat. Ikutin energi banget ya Pak Rahmat. Yes. Oke, thank you. Keren Nina. Thank you. Oke, ada lagi? Seru ya. Terima kasih karena sudah hadir teman-teman. Karena Anda memberikan energi untuk memfasilitasi yang sedang stuck. Sekarang yang saya perceive energetically mereka sudah mulai mengalir. Terima kasih karena sudah hadir. Ada lagi yang muncul? Belum? Wait, bentar. Mana ini? Oke, bentar ya. Wait. Ada lagi kira-kira yang pengen di-shift energinya sebelum saya buka slide-nya? Wait. Pak Rahmat boleh izin duluan ya.
Wait, bentar. Jadi, sampai mana kita? Oke. Sampai di slide. Becoming no one connects you with everything, karena ketika Anda kembali menjadi no one, Anda kembali menjadi spiritual, dan spiritual high vibration, dan abundance adalah di high vibration juga. Sehingga Anda akan terconnect dengan abundance, keberlimpahan dengan lebih mudah. Caranya bagaimana? When you become someone, also remind yourself that you are also no one. Jadi Anda adalah someone dan no one di saat yang bersamaan. Anda mempunyai label, dan juga Anda adalah infinite being. Karena kalau Anda hanya berhenti di label, vibrasi Anda rendah, karena label itu biasanya adalah penghakiman terhadap diri sendiri. Sayangnya seperti itu, karena otak kritis kita diciptakan untuk selalu bergerak dari melihat yang salah dari kehidupan kita. So, ingatkan diri Anda untuk menyadari kalau I'm a spiritual being, karena spiritual being biasanya bergerak dari possibilities, bukan bergerak dari penghakiman terhadap diri sendiri. Next. Nah, ini juga sebuah quote yang lagi saya suka. When I let go of what I am, I become what I might be. Jadi asumsi mengenai siapa diri kita, inilah yang menghalangi kemungkinan kita untuk menjadi yang lainnya itu semakin besar. Seperti itu tadi, kalau saya menjadikan diri saya adalah seorang meditator, ahli meditasi, yang mana itu adalah label baru, padahal saya adalah infinite being. Ketika terjadi permasalahan, saya langsung biasanya bergerak dari spiritual bypass dengan langsung meditasi. Padahal semesta bilang, atau Ezra udah bilang, ngapain sih meditasi? Emang kita nyiram tanaman aja, terus ngapal rumah aja, itu akan merubah kondisi dengan lebih cepat. Jadi kesadaran itu akan tahu mana yang work saat itu. Bukan artinya meditasi nggak work, tapi saat itu karena saya menggunakan meditasi sebagai spiritual bypass, nggak bergerak dari receiving, akhirnya nggak work saat itu. Tapi ternyata saat saya ngepel, saya bergerak dari gratitude yang dimulai dari receiving, malah membuat proses ngepel itu merilis semua emosi yang sedang saya punya. Tuh. Nah, ini adalah event yang seru yang sedang saya dan tim berkembang bersama rancang, yaitu Talk with Energy. Jadi ada sebuah pertanyaan yang muncul di grup itu. Pak Rahmat nih kalau ngomong di chat, walaupun ini hanyalah sebuah chat, tapi kok energinya bisa kerasa. Nah, ini akan saya bagikan tipsnya buat kolega-kolega Anda yang ada di luar yang ingin ketika berbicara mereka didengarkan tanpa perlu memaksa orang lain untuk mendengarkan. Tunggu momen kapan kita akan launching event ini, Talk with the Energy. Lead, inspire, influence people effortlessly. Bagaimana kita menginspirasi orang lain tanpa memaksa. Baik, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya malam ini, dan sekali lagi tolong jangan percaya saya, hanya selalu percaya kesadaran Anda, itu yang pertama. Yang kedua, sebelum Anda menerima semua sisi dalam diri Anda, looping di kehidupan ini akan terjadi. Biasanya loopingnya adalah penuh dengan permasalahan. Karena permasalahan menurut Gary Douglas adalah akumulasi dari kehidupan sebelumnya yang ngumpul di kehidupan ini sampai Anda tanya kontribusinya apa. Sehingga di kehidupan Anda selanjutnya nanti, permasalahannya akan berhenti diganti dengan kemungkinan. So, please be kind to yourself. Love yourself by accepting all the traits and emotion that you already have, baik itu yang Anda anggap keren dari sisi Anda, maupun dari sisi Anda lainnya yang suka menunda, suka malas, dan sebagainya. Karena mereka seperti anak kecil yang hanya butuh divalidasi, di hold istilahnya, terima kasih karena kamu sudah hadir bersama aku, selama yang kamu mau. Biasanya dia disepit, dia akan melarut kembali menjadi energi. Yang ketiga adalah, apapun yang sedang Anda hadapi permasalahannya, solusinya ada di dalam. Apakah benar? Satu-satunya cara untuk mengetahui adalah tolong praktekkan apa yang sudah kita gali malam ini sama-sama. Terima kasih, selamat istirahat, keep having fun.